Alangkah baiknya jika kalian nonton video sebelumnya dahulu agar tahu jalan cerita sebelumnya, namun jika sudah menonton mari kita lanjutkan ceritanya, cekidot. Mu Chen juga melihat ke depannya dan bisa melihat 5 pilar kuning tua yang didirikan di alun-alun yang luas. Pilar batu dipenuhi dengan ukiran misterius. Di sekitar pilar batu, ada jejak aura spiritual di dunia yang berfluktuasi. Ini adalah pilar konvergensi roh yang dibuat oleh batu konvergensi roh, kan? Mu Chen berjalan ke depan dan melihat ke 5 pilar konvergensi roh. Arai konvergensi roh peringkat 3 dalam Akademi Spiritual Utara juga memiliki hal-hal ini. Namun, pilar konvergensi roh di tempat itu bersinar kemasan. Kemurniannya juga jauh lebih tinggi dari 5 pilar di depannya. 5 pilar konvergensi roh ini adalah inti utama dari arai konvergensi roh. Setiap satu dari mereka berharga jutaan koin roh. Mu Feng berkata sambil tertawa samar. Mu Chen mengangguk. Arai konvergensi roh berbeda dari arai spiritual biasa. Meskipun tidak memiliki kemampuan ofensif, itu adalah item penting bagi banyak pasukan. Selain itu adalah simbol kekuatan untuk kekuatan ini. Alasan mengapa wilayah Liu mampu menjadi kekuatan terkuat di alam spiritual utara adalah karena mereka memiliki arai konvergensi roh peringkat 2 selain dari fakta bahwa mereka benar-benar lebih kuat dari yang lain. Untuk berkultivasi dalam arai konvergensi roh peringkat 2, banyak pembangkit tenaga listrik akan membelot ke wilayah Liu untuk mendapatkan kondisi kultivasi yang lebih baik, membiarkan diri mereka melangkah lebih jauh di jalur kultivasi. Dan secara umum, arai konvergensi roh dapat dianggap sebagai arai spiritual yang cukup terkenal bagi orang-orang. Banyak master arai spiritual menyadari arai diagramnya. Namun, mereka hanya menyadarinya. Itu masih sangat sulit jika mereka ingin membangunnya. Belum lagi tentang berbagai bahan langka yang dibutuhkan oleh arai konvergensi roh, jumlah segel spiritual yang diperlukan untuk membangun arai konvergensi roh peringkat 2 adalah total 50. Bahkan master arai spiritual peringkat 2, yang kurang terampil, mungkin tidak membuatnya sendiri. Selain itu, mereka adalah keberadaan yang sangat langka di alam spiritual utara. Tidak mungkin bagi wilayahmu untuk mengundang mereka. Dengan demikian, mereka hanya bisa menggunakan angka dan melihat apakah itu bisa diselesaikan oleh kekuatan gabungan dari 4 master arai spiritual peringkat 1. Untungnya, Wen Ling sudah lama dianggap sebagai eksistensi teratas di antara master arai spiritual peringkat 1 dan sangat mungkin untuk naik ke master arai spiritual peringkat 2. Dengan dia memimpin, itu akan meningkatkan peluang secara signifikan. Untuk membangun arai konvergensi roh peringkat 2 kali ini, kita berlima masing-masing akan bertanggung jawab atas satu batu konvergensi roh. Kami akan mendasarkannya pada arai diagram dan masing-masing dari kita akan bertanggung jawab untuk sebagian darinya. Kemudian, kita akan menghubungkannya bersama-sama dan mengaktifkan arai. Wen Ling memandang Mu Chen dan berkata, meskipun metode bertanggung jawab atas sebagian dari diagram arai ini adalah suatu syarat, tampaknya itu membutuhkan tingkat kompatibilitas yang tinggi, kan? Jika kesalahan sekecil apapun terjadi selama proses koneksi, itu mungkin akan. Mu Chen ragu-ragu sejenak. Dia bukan pemula dalam arai spiritual sekarang dan secara alami dapat menemukan kelemahan dalam pendekatan ini. Wen Ling mengangguk dan menghela nafas, mau bagaimana lagi? Saya pikir tidak mungkin menemukan master arai spiritual peringkat 2 yang luar biasa di seluruh alam spiritual utara, yang dapat membangun arai konvergensi roh peringkat 2 sendiri. Ketika wilayah Liu membangun arai konvergensi roh peringkat 2 mereka juga menggunakan pendekatan ini. Dan berdasarkan pengetahuan saya, mereka diam-diam gagal berkali-kali dan menderita kerugian besar. Namun, orang normal tidak mengetahui hal ini. Mu Feng tersenyum dan berkata, materi yang kami kumpulkan hanya bisa mendukung satu kegagalan lagi. Kalau tidak, kita harus meluangkan waktu untuk mempersiapkannya lagi. Petik 2. Jika kita gagal membangun arai konvergensi roh peringkat 2, wilayah Liu mungkin tidak akan menyerah pada kesempatan menyerang kita ini. Mereka akan menyebarkannya dengan keras dan itu akan merugikan kita. Zhou Ye berkata tanpa daya. Mu Feng melambaikan tangannya dan tersenyum seolah dia tidak peduli, tidak apa-apa jika kamu melakukan yang terbaik. Zhou Ye tertawa pahit. Dia tahu bahwa Mu Feng tidak ingin memberikan terlalu banyak tekanan dan tanggung jawab kepada Mu Chen karena Mu Chen telah terlibat dengannya. Inilah sebabnya mengapa dia bertindak begitu tanpa beban. Namun pada kenyataannya, Mu Feng sangat berharap untuk membangun arai konvergensi roh peringkat 2. Dengan cara ini, itu akan menuai manfaat besar bagi ketenaran wilayahmu. Mu Chen melirik Mu Feng dan tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, mereka adalah ayah dan anak. Meskipun Mu Feng mungkin mengatakan ini, dia tahu betapa pentingnya masalah ini baginya. Untuk mengatur susunan kali ini, saya akan bertanggung jawab atas 20 segel spiritual. Adapun 30 sisanya, Chen Ling dan yang lainnya masing-masing akan bertanggung jawab atas 8. Adapun Mu Chen, dia akan bertanggung jawab atas 6 segel spiritual. Wen Ling memandang Mu Chen dan berkata, jangan meremehkan 6 segel spiritual ini. Jika Anda ingin menyelesaikan bagian dari arai diagram ini, mungkin akan lebih sulit daripada arai api spiritual. Mu Chen mengangguk. Secara alami, dia memahami kebenaran ini. Selain itu, dia tidak memiliki banyak pengalaman, jadi Wen Ling sudah sangat memikirkannya ketika dia mengizinkannya untuk bertanggung jawab atas 6 segel spiritual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian-bagian penting dari arai konvergensi roh. Anda harus mengingatnya dengan hati-hati, sehingga Anda tidak akan membuat kesalahan dan merusak segalanya. Wen Ling berkata dengan tegas. Ya, Mu Chen tersenyum tipis dan berkata, meski wajah tampan bocah itu masih cukup muda, dia tetap rendah hati dan sopan. Ini membuat 3 master arai spiritual peringkat 1 lainnya yang menonton di samping menganggukkan kepala.
Jarang bagi Tuan Muda Wilayah untuk bertindak begitu harmonis bahkan dengan statusnya dan bakatnya. Jika itu adalah Tian Muda Wilayah lain, mereka pasti sudah bertindak arogan dan ikut campur. Mu Feng memperhatikan dan mendengarkan dengan serius saat Wen Ling menjelaskan poin-poin penting tentang arai konvergensi roh kepada Mu Chen. Dia juga tersenyum ramah dan melambaikan tangannya sebelum pergi dengan Zhou Ye. Itu sakit kepala untuk mendengarkan tentang ini dan itu tentang arai spiritual. Itu masih yang terbaik untuk meninggalkan anak itu untuk menghadapinya sendiri. Dalam beberapa hari ke depan, Mu Chen akan menuju ke alun-alun ini dan belajar dengan Wen Ling mengenai arai konvergensi roh peringkat 2 ini. Selain itu, dengan kelembutan dan sikap rajinnya, Master Arai Spiritual 3 peringkat 1 lainnya cukup puas dengan itu. Mereka juga akan berbicara tentang pengalaman mereka dalam mengatur arai spiritual dan Mu Chen dengan rendah hati akan belajar darinya. Dengan bekerja keras, Mu Chen pada dasarnya memahami arai konvergensi roh peringkat 2 setelah beberapa hari. Pada saat yang sama, dia terkejut tentang betapa kompleksnya arai konvergensi roh. Dibandingkan dengan itu, arai api spiritual, yang telah dia pelajari sebelumnya tidak seberapa. Selain itu, Wen Ling dan yang lainnya cukup puas setelah melihat Mu Chen mulai mengerti tentang arai konvergensi roh peringkat 2 ini. Mereka mendiskusikannya sebentar dan akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan besok. Mu Chen berdiri di alun-alun. Dia menatap 5 pilar konvergensi roh yang berdiri tegak dan menarik napas dalam-dalam. Dia secara bertahap membiarkan dirinya tenang. Di sampingnya, Mu Feng menepuk pundaknya dan berkata dengan senyum yang menenangkan, lakukan saja yang terbaik, tidak masalah jika gagal. Lagi pula, itu hanya akan ditunda untuk sementara waktu. Petik 2. Mu Chen tersenyum, tapi dia tidak menjawab. Dia memandang Wen Ling dan melihat wajah yang terakhir menjadi sangat serius. Kemudian, dia segera melambai dan bergerak di atas pilar konvergensi roh. Melihat ini, Mu Chen dan yang lainnya juga bergerak dan masing-masing mendarat di atas pilar konvergensi roh. Persiapkan dirimu. Wen Ling berteriak dan menjabat tangannya. Kemudian, segumpal cahaya melayang keluar dari tangannya dan fluktuasi energi spiritual yang kuat memancarkan gelombang demi gelombang. Mu Chen dan yang lainnya juga mengikuti. 4 gumpalan cahaya naik ke langit. Ini semua adalah esensi jiwa binatang spiritual tingkat tinggi. Untuk membangun susunan semacam ini, esensi jiwa binatang spiritual adalah item yang sangat diperlukan. Ini karena arai membutuhkan energi besar yang terakumulasi dalam esensi jiwa sebagai panduan. Mari kita mulai. Wen Ling menatap gumpalan cahaya di atas kepala dan berteriak. Dia melambaikan lengan bajunya dan 20 segel spiritual melonjak keluar dari lengan bajunya dalam sekejap. Kecepatan kondensasi segel spiritual ini, memang, telah melampaui Master Arai Spiritual peringkat 1 biasa. Chen Ling dan 2 Master Arai Spiritual peringkat 1 lainnya semua menatap iri pada ini. Meskipun mereka dianggap Master Arai Spiritual peringkat 1, mereka jauh lebih buruk daripada Wen Ling. Yang terakhir kemungkinan besar bisa menjadi Master Arai Spiritual peringkat 2. Mereka iri sesaat. Kemudian, mereka mengumpulkan pikiran mereka dan masing-masing memadamkan 8 segel spiritual. Mereka dengan hati-hati mengendalikannya dan membiarkan mereka memasuki udara di sekitar esensi jiwa binatang spiritual di atas mereka. Mu Chen juga mengambil tindakan sekarang dan 6 segel spiritual terkondensasi di ujung jarinya. Dengan kemampuannya saat ini, dia akan dapat memanipulasinya dengan mudah jika dia hanya memanipulasi 6 segel spiritual. 6 segel spiritual menghilang di sekitar esensi jiwa binatang spiritual. Kemudian, udara bergetar. Mu Chen menutup matanya sedikit dan menggerakkan jari-jarinya yang panjang. Saat ujung jarinya bergetar, sebuah cahaya muncul di udara sekitar dari esensi jiwa binatang spiritual. Sinar cahaya dengan hati-hati memanjang dan terjalin satu sama lain. Alun-alun itu benar-benar sunyi. Mereka berlima mengumpulkan semua pikiran mereka dan dengan hati-hati mengatur porsi diagram arai yang menjadi tanggung jawab mereka. Mu Feng dan yang lainnya berdiri di dekatnya dan memiliki ekspresi serius saat mereka menatap fluktuasi yang disebabkan oleh energi spiritual. Sedikit kegugupan melintas di mata mereka. Jika mereka gagal kali ini, rencana mereka ini akan tertunda setidaknya selama 6 bulan. Selain itu, mereka pasti akan diejek oleh wilayah Liu. Berikan perintah, jangan biarkan siapapun mendekati lokasi ini. Mu Feng melambaikan tangannya dan berbicara dengan lembut. Ya, seorang penjaga buru-buru merespons dan menyebar dengan sejumlah besar pria. Waktu dengan cepat berlalu sementara Mu Feng dan yang lainnya menunggu dengan gelisah. Dalam sekejap mata, 1 jam berlalu. Fluktuasi energi spiritual di tempat kejadian menjadi semakin ganas. Di atas 5 individu dan pilar konvergensi roh, arai diagram energi spiritual yang kompleks berkedip menyilaukan. Setengah jam lagi dengan cepat berlalu, Wen Ling adalah orang pertama yang membuka matanya. Matanya dipenuhi dengan kegugupan dan keseriusan. Kali ini, dia memikul setengah tanggung jawab mengatur arai spiritual. Jika orang lain membuat kesalahan, mereka mungkin bisa menyelamatkannya. Namun, jika dia yang menyebabkannya, pada dasarnya itu berarti bahwa susunan-susunannya akan berakhir dengan kegagalan total. Mengikuti setelah Wen Ling, Chen Ling dan yang lainnya juga membuka mata mereka satu demi satu. Jelas bahwa mereka memiliki sepenuhnya bagian dari arai diagram yang menjadi tanggung jawab mereka. Hubungkan arai. Melihat ini, wajah Wen Ling menjadi semakin serius. Selanjutnya, itu adalah langkah yang paling sulit. Jika ada kesalahan yang terjadi selama proses koneksi, kemungkinan besar akan mempengaruhi situasi secara keseluruhan dan memaksa seluruh kelompok untuk runtuh. Mereka berempat mendengar ini dan menegangkan tubuh mereka. Mereka mengumpulkan semua fokus mereka dan memindahkan pikiran mereka. Kemudian, berkas cahaya melesat keluar dari susunan cahaya kompleks di atas mereka dan mulai terjalin satu sama lain. Di luar,
Hati Mu Feng dan yang lainnya menerkam ketika mereka menyaksikan adegan ini. Mereka tahu bahwa berhasil atau tidaknya semua tergantung pada langkah ini. Energi spiritual yang keras dan padat bergetar di udara seperti gelombang. Semua orang di luar menatap dengan gugup ke langit. Di lokasi itu, 5 bagian dari rangkaian cahaya energi spiritual yang kompleks mulai berkumpul perlahan di atas kepala Wenling dan yang lainnya. Pada saat ini, 5 susunan cahaya kompleks bergetar dengan cepat. Kemudian, sinar energi spiritual meledak dan tiba-tiba melakukan kontak satu sama lain di titik tengah susunan. Sinar cahaya terjalin satu sama lain dengan rumit dan semburan fluktuasi dipancarkan. Wajah Wenling dan yang lainnya sangat serius. Mereka tidak bisa diganggu. Pada saat ini, jika bahkan satu kesalahan terjadi ketika sinar cahaya saling terkait, itu akan menyebabkan konsekuensi serius. Sinar cahaya diam-diam terhubung satu sama lain. Kemudian, Mo Feng dan yang lainnya dapat melihat bahwa 5 larik cahaya energi spiritual yang terpisah menunjukkan tanda-tanda samar untuk menyatu. Namun, mereka masih tidak berani bernapas. Ini karena mereka tahu bahwa itu belum sepenuhnya berhasil. Waktu berlalu dengan lambat dan lintasan berkas cahaya yang terhubung juga menjadi lebih rumit. Ini membutuhkan kontrol yang agak tepat. Ketika 2 sinar energi spiritual melakukan kontak satu sama lain, mereka harus mengontrol kekuatan energi spiritual ke tingkat yang sama. Jika tidak, sangat mungkin bahwa sinar cahaya di satu sisi akan dihancurkan oleh yang lain, dan dengan demikian, sambungan akan gagal. Ini benar-benar membutuhkan kemampuan kontrol yang canggih dan halus. Saat koneksi menjadi semakin kompleks, mata Wenling dan yang lainnya menjadi lebih serius. Bahkan keringat dingin muncul di dahi mereka. Kontrol semacam ini memiliki konsumsi energi yang cukup besar di pikiran mereka. Mu Chen memusatkan pikirannya, matanya tiba-tiba tertutup, namun Wenling dan yang lainnya tidak menyadarinya. Meskipun pemandangan di depannya benar-benar gelap gulita, aneh bahwa pikirannya seolah mengalir melalui berkas cahaya energi spiritual yang dia kendalikan dan berkeliaran di dalam arai konvergensi roh seperti banjir. Bukan hanya itu bagian yang menjadi tanggung jawabnya, bahkan bagian Wenling dan yang lainnya tercermin di dalam hatinya. Pada saat ini, dunia lain tampaknya telah dipisahkan olehnya. Tidak ada gerakan yang bisa mengganggunya. Hanya ada sketsa jejak diagram arai yang rumit dan tidak jelas di dalam hatinya. Di bawah keadaan yang agak aneh ini, kegugupan yang awalnya dirasakan Mu Chen memudar. Jari-jarinya yang panjang sedikit bergetar dan berkas cahaya energi spiritual bergerak tepat berdasarkan pikirannya. Pada saat ini, dia semakin merasa bahwa dia memiliki kemampuan bawaan atas arai spiritual ini. Di udara, 5 diagram arai semakin dekat. Sinar cahaya energi spiritual berkumpul bersama dan tanda-tanda bertahap dari itu benar-benar bergabung telah muncul. Ketika Mu Feng dan yang lainnya menyaksikan adegan ini, mereka tidak bisa menahan kegembiraan yang muncul dari wajah mereka. Semuanya tampak berjalan lancar. Namun, Wenling tidak santai. Ia memahami bahwa hal itu belum dianggap berhasil selama langkah terakhir dari proses penyambungan itu belum selesai. Itu karena langkah kecil ini dapat menyebabkan seluruh arai runtuh. Hanya ada bagian terakhir yang tersisa. Wenling mengertakkan gigi dan berusaha menenangkan dirinya. Dia terus memanipulasi berkas cahaya energi spiritual secara stabil dan membiarkannya terhubung dengan 4 bagian lain dari arai diagram. Dan ketika dia menyelesaikan langkah terakhir ini, dia hanya bisa menghela nafas lega. Namun, pada saat ini, dia merasakan fluktuasi aneh yang keluar dari arai spiritual. Fluktuasi ini tidak kuat, namun langsung mengubah warna wajah Wenling. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan memperhatikan bahwa jejak gangguan sebenarnya telah muncul di arai spiritual di depan Chenling. Sial! Jantung Wenling melonjak dan wajahnya menjadi pucat. Ternyata ketika Chenling menghubungkan arai spiritual dengan master arai spiritual di sebelah kirinya, sinar energi spiritual energi yang terakhir sedikit lebih kuat. Itu benar-benar menyebabkan sinar energi spiritualnya pecah. Setelah melihat ini, wajah Chenling berubah. Dia dengan cepat berusaha untuk menyelamatkannya dan dengan cepat mengumpulkan berkas cahaya untuk menyambungkannya kembali. Namun, dia membuat kesalahan saat dia sedang terburu-buru dan, sebaliknya, menyebabkan arai spiritual yang awalnya stabil bergetar. Suara pecah tiba-tiba muncul dari bagian arai spiritual yang dibentuk oleh Chenling. Kemudian, dia menatap dengan wajah pucat saat berkas cahaya energi spiritual menghilang sedikit demi sedikit. Akhirnya, itu mempengaruhi segel spiritual dan menyebabkan 3 dari segel spiritual benar-benar hancur. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini membuat 2 wajah master arai spiritual lainnya berubah. Terutama yang energi spiritualnya terlalu kuat dan menyebabkan sinar energi spiritual Chenling memudar. Wajahnya sangat jelek. Setelah segel spiritual dihancurkan, itu pada dasarnya berarti bahwa setengah dari arai spiritual dihancurkan. Selain itu, mustahil untuk menyelesaikan arai konvergensi roh tanpa bagian dari arai spiritual Chenling yang hilang. Kecelakaan ini segera dirasakan oleh Mu Feng dan Zhou Ye. Tangan mereka mencengkeram di tempat saat mereka menatap arai spiritual yang tidak teratur di depan Chenling. Mereka melirik dan melihat sedikit kepahitan dari mata orang lain. Memang, masalah telah muncul. Chenling, stabilkan pikiranmu, jangan bingung. Wenling berteriak dengan keras. Chenling mengertakkan gigi dan mengambil beberapa napas dalam-dalam. Dia dengan cepat menggunakan semua kekuatannya untuk menstabilkan arai spiritual. Namun, setelah 3 segel spiritual hancur, arai spiritualnya dapat dianggap tidak lengkap. Saudara Wen, saya khawatir saya tidak bisa mempertahankannya lama. Maaf, aku telah menyeretmu ke bawah kali ini. Chenling berkata dengan senyum pahit. Kamu hanya memiliki 3 segel spiritual yang hancur, jadi arai spiritual hanya sedikit tidak lengkap.
bisakah kamu membentuk lebih banyak segel spiritual untuk menyelamatkannya sekarang? Wen Ling mengertakkan gigi dan bertanya. Saya, wajah Chen Ling memerah dan dia berkata dengan malu, saya mungkin tidak dapat menstabilkan arah spiritual yang tidak lengkap ini karena saya terus membentuk segel spiritual. Wen Ling menghela nafas. Kemudian, dia berbalik untuk melihat dua master arah spiritual lainnya. Mereka juga menggelengkan kepala karena malu. Jika mereka mengalihkan perhatian mereka untuk membantu menyelamatkan bagian Chen Ling, masalah mungkin akan muncul di pihak mereka. Melihat ini, Wen Ling mengeluarkan ekspresi pahit. Dia sudah mengambil tanggung jawab untuk menyelesaikan bagian paling kompleks selama pengaturan susunan gabungan ini. Saat ini, memanipulasi 20 segel spiritual sudah mencapai batas. Tidak mungkin baginya untuk menciptakan lagi. Dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya tanpa daya pada Mu Feng. Sepertinya mereka kali ini juga gagal. Mu Feng tertawa pahit dan menganggukkan kepalanya. Tetapi tepat ketika dia hendak melambaikan tangannya untuk membiarkan mereka berhenti. Namun, ketika dia bermaksud untuk mengakhiri pengaturan susunan kali ini, Zhou Ye tiba-tiba berkata dengan keras, Xiao Mu, dia. Mu Feng buru-buru mengangkat kepalanya saat mendengar ini. Dia memperhatikan bahwa mata Mu Chen tertutup rapat dan sepertinya tidak memperhatikan situasi yang terjadi saat ini. Namun, 3 segel spiritual tiba-tiba muncul di ujung jarinya. Apa yang dia lakukan? Wen Ling dan yang lainnya juga menyadari tindakan Mu Chen dan tercengang. Namun, warna wajah mereka langsung berubah saat mereka melihat Mu Chen menjentikkan 3 segel spiritual dan mendarat di atas Chen Ling. 3 segel spiritual ini dengan cepat menyatu ke udara. Kemudian, Wen Ling dan yang lainnya dapat melihat sinar energi spiritual dengan cepat menyebar dan bagian yang tidak lengkap dari arah spiritual sedang ditarik keluar. Ini adalah bagian yang hancur dari arah spiritual Chen Ling. Wen Ling dan yang lainnya memiliki visi yang tajam atas yang lain. Mereka langsung melihat bahwa bagian dari arah spiritual yang telah ditarik oleh Mu Chen adalah bagian dari arah spiritual milik Chen Ling yang hancur. Namun, mereka langsung tercengang. Bagaimana ini mungkin? Mu Chen selalu belajar tentang porsi arah spiritual yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, dia tidak pernah melakukan kontak dengan bagian Chen Ling. Bagaimana dia bisa membentuk bagian yang hilang ini dengan cepat dan tanpa kesalahan? Wen Ling saling bertukar pandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Kemudian, mereka menemukan bahwa Mu Chen telah menutup matanya sepanjang waktu. Dengan kata lain, dia tidak perlu melihatnya sama sekali dan dia membentuk bagian yang hancur itu. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Dua master arah spiritual lainnya tidak bisa berkata-kata. Wen Ling juga terkejut. Dia memperbaiki pandangannya pada Mu Chen, yang matanya tertutup sementara jari-jarinya gemetar. Kemudian, matanya fokus dan dia perlahan berkata, dia tampaknya telah memasuki keadaan jantung arai. Kondisi jantung arai. Chen Ling dan yang lainnya ragu-ragu sejenak sebelum terengah-engah. Mata mereka dipenuhi dengan ekspresi tidak percaya. Bukankah status jantung arai hanya mungkin untuk master arai spiritual, yang setidaknya peringkat 3? Bagaimana dia bisa memasuki keadaan seperti itu? Wen Ling juga merasa tidak percaya, namun dia hanya berkata dengan senyum pahit, saya juga tidak terlalu yakin. Dia tampaknya memiliki bakat besar dalam bidang arah spiritual. Meskipun situasi ini jarang terjadi, itu telah muncul sebelumnya. Beberapa individu yang sangat berbakat akan dapat mengandalkan katalis tertentu untuk memasuki keadaan ini sebelum mencapai master arah spiritual peringkat 3. Chen Ling dan yang lainnya benar-benar terdiam. Segera, mereka dipenuhi dengan rasa iri. Mereka mungkin tidak akan pernah memasuki kondisi ini dalam hidup mereka. Namun, anak laki-laki di depan mereka tampaknya telah memasukinya secara tidak sengaja. Itu benar-benar membuat mereka menghela nafas jauh di dalam hati mereka. Chen Ling, kendalikan sisa arai spiritualmu untuk menghubungkannya dengan milik Mu Chen. Kemudian, lanjutkan untuk menggabungkan arai. Wen Ling berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini, Chen Ling mengangguk. Dia dengan hati-hati mengendalikan arai spiritual yang tidak lengkap dan perlahan menghubungkannya ke bagian yang telah disimpan Mu Chen. Gabungkan arai. Mendengar teriakan Wen Ling, Chen Ling dan yang lainnya mendesak arai spiritual untuk terhubung sekali lagi. Kali ini, tidak ada kecelakaan yang terjadi dan 5 arai spiritual bergabung bersama dengan sempurna. Tiba-tiba, fluktuasi energi spiritual yang kuat meledak dari udara. Kecemerlangan besar menyelimuti penghalang cahaya dan semua orang di wilayahmu dapat merasakan bahwa aura spiritual di dunia berkumpul ke arah alun-alun. Berhasil. Wen Ling dan yang lainnya menatap arah spiritual kompleks yang menyelimuti langit di atas alun-alun. Rasa lega dan senang tercurah dari mata mereka. Di luar venue, Mu Feng juga memiliki ekspresi gembira saat melihat situasi berubah secara dramatis. Perlahan-lahan, Wen Ling dan yang lainnya melepaskan pikiran mereka dari arah konvergensi roh dan menatap dengan rumit pada anak laki-laki di dekatnya. Pada saat ini, bocah itu secara bertahap membuka matanya. Dia memandang Wen Ling dan yang lainnya sambil menggaruk kepalanya. Dengan suara yang sedikit bingung, dia berkata, kami menyelesaikannya. Mendengar ini, wajah Wen Ling dan yang lainnya benar-benar menegang. Kamu tidak tahu apa yang terjadi. Wen Ling tidak bisa tidak bertanya saat kebingungan Mu Chen muncul. Mu Chen mengerutkan kening. Samar-samar dia ingat bahwa dia sepertinya telah memasuki kondisi tertentu sebelumnya. Namun, dia tidak terlalu jelas tentang apa yang baru saja terjadi. Sebelumnya, Anda telah memasuki status jantung arai. Wen Ling berkata dengan lembut. Kondisi jantung arai. Mu Chen terkejut. Ini adalah keadaan misterius yang hanya bisa kamu sentuh setelah kamu menjadi master arai spiritual peringkat 3. Pada saat itu, Anda akan dapat menyingkirkan ikatan mata telanjang dan menggunakan hati Anda untuk mengamati susunannya.
Semua lintasan arai spiritual akan berada di dalam hatimu dan itu akan bergerak berdasarkan pikiranmu. Wenling menatap Mu Chen dan berkata, sebuah kecelakaan terjadi untuk arai konvergensi roh sebelumnya dan itu akan gagal. Namun, sepertinya kamu secara tidak sadar telah menyelamatkannya. Mu Chen sedikit tercengang. Dia sepertinya ingat bahwa arai konvergensi roh telah sepenuhnya mencerminkan dirinya di dalam hatinya. Selain itu, arai spiritual yang awalnya selesai tampaknya memiliki cacat pada saat terakhir. Kemudian, pada kondisi refleks, dia sepertinya telah melakukan sesuatu untuk itu. Jadi itu disebut status jantung arai. Keingintahuan memenuhi mata Mu Chen. Di bawah kondisi itu, dia bisa merasakan bahwa menjadi jauh lebih mudah untuk mengatur arai spiritual dan berkas cahaya energi spiritual akan bergerak berdasarkan pikirannya. Perasaan seperti bagaimana air membanjiri membuatnya merasa sangat nyaman. Namun, berdasarkan penampilanmu, sepertinya kamu secara tidak sadar telah memasuki keadaan misterius itu. Anda harus mencoba untuk lebih memahami perasaan itu. Jika Anda dapat mengontrol apakah Anda dapat memasuki status arai jantung atau tidak, itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasi arai spiritual Anda. Wenling memukul bibirnya. Kali ini, dia tidak bisa menyembunyikan kecemburuan dalam nada suaranya. Status arai hati, ini adalah kondisi yang diimpikan oleh banyak master arai spiritual. Bahkan dia belum pernah mengalaminya sebelumnya. Di sampingnya, Chen Ling dan master arai spiritual lainnya juga menatap Mu Chen dengan ekspresi kompleks. Mereka tidak memiliki mentalitas sedikitpun untuk memandang rendah dirinya. Mereka mengerti bahwa anak laki-laki di depan mereka mungkin berada pada level yang sama sekali berbeda. Mungkin dalam waktu dekat, mereka akan menatap anak laki-laki itu, yang pernah dengan rendah hati meminta nasihat. Haha, terima kasih semuanya. Anda telah melakukan perbuatan besar ke wilayahmu karena Anda telah membangun arai konvergensi roh peringkat 2 kali ini. Pada saat ini, Mu Feng masuk dari luar dengan ekspresi senang. Kemudian, dia menangkupkan tinjunya dan berterima kasih kepada Wenling, Chen Ling dan yang lainnya. Wenling tersenyum tipis. Selain itu, Chen Ling dan yang lainnya memiliki wajah yang sedikit memerah. Mereka hampir merusak semuanya. Jika bukan karena Mu Chen memasuki Heart Arai State, mereka mungkin akan menyebabkan wilayahmu mengalami kerugian besar. Tuan wilayahmu, orang yang melakukan sebagian besar layanan ini adalah saudara Wen dan Tuan kecil, kata Chen Ling dengan malu. Tuan Chen Ling, apa yang kamu katakan? Tidak ada ukuran layanan ini. Tanpa kalian bertiga, bagaimana kami bisa mengatur arai konvergensi roh ini? Mu Feng berkata dengan suara tegas. Mendengar ini, Chen Ling dan yang lainnya juga secara emosional memborgol tangan mereka. Mereka tidak memiliki kesombongan di mata mereka lagi. Untuk Mu Feng menjadi tuan wilayahmu, toleransinya sangat mengesankan. Di masa depan, mereka mungkin memutuskan untuk lebih banyak bergerak di sekitar wilayahmu. Selanjutnya, bakat Mu Chen dalam budidaya arai spiritual sangat menakutkan. Dia akan mencapai ketinggian yang mengejutkan dalam aspek ini. Pada saat itu, mereka akan sangat diuntungkan jika mereka bisa mendapatkan beberapa petunjuk darinya. Mu Chen juga diam-diam tersenyum ketika dia melihat tindakan Mu Feng memenangkan mereka. Ayahnya sendiri cukup licik. Tidak banyak master arai spiritual di alam spiritual utara. Jika mereka mampu mengikat 3 master arai spiritual peringkat 1, itu akan menjadi bantuan yang cukup besar. Karena Wenling dan yang lainnya juga telah menghabiskan banyak kekuatan karena arai konvergensi roh peringkat 2, Mu Feng hanya berbicara dengan mereka sebentar sebelum mengirim mereka pergi sehingga mereka bisa beristirahat. Setelah itu, dia menghela nafas lega dan tersenyum sambil menatap Mu Chen di sampingnya. Anak baik, itu semua berkatmu kali ini. Kamu adalah ayahku, tentu saja aku harus membantumu. Mu Chen menyeringai saat dia berbicara. Bocah sialan, Mu Feng memarahinya sejenak sebelum mengusap kepala Mu Chen. Dia menghela nafas dan berkata, jika kamu ingin membantuku, maka cepatlah dan diterima di 5 akademi besar. Alam spiritual utara mungkin tampak sangat besar, tetapi kami hanyalah sekelompok kodok tanpa penglihatan yang duduk di dalam sumur. Anda hanya akan memenuhi syarat untuk menjadi pembangkit tenaga listrik sejati jika Anda memperoleh sumber daya dan pendidikan dari 5 akademi besar. Petik 2. Bakatmu jauh melebihi aku ayahmu. Karena itu, kamu akan berjalan lebih jauh dariku dan kamu akan dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan ayahmu. Mu Feng bergumam pada dirinya sendiri, kamu semua adalah harapanku. Mu Chen menatap mata lembut dan menghibur Mu Feng dan tersenyum, ayah, tenanglah. Saya telah mengatakannya sebelumnya, akan ada hari ketika saya membawa ibu kembali. Petik 2. Mu Feng tertawa, dia hanya merasa bahwa matanya mulai menjadi kabur dan dengan tegas menganggukkan kepalanya. Dia percaya bahwa putranya tidak akan pernah mengecewakannya. Aku akan kembali ke Akademi Spiritual Utara besok. Setelah menghitung waktu, kuota di dalam 5 akademi besar seharusnya sudah dikirim sekarang. Aku akan melihat berapa banyak kuota yang ditugaskan ke Akademi Spiritual Utara kali ini. Mu Chen meregangkan pinggangnya dan mata hitamnya menatap cahaya merah di cakrawala. Sosok yang elegan dan lembut tercermin di kedalaman matanya. Dia tampaknya memiliki rambut perak panjang serta sepasang mata seperti kaca. Wajahnya yang cantik dan mungil, yang pasti akan menciptakan malapetaka di masa depan, seringkali ditutupi dengan rasa dingin yang memisahkan orang lain darinya. Namun, hanya dia yang tahu betapa lembutnya dia di bawah rasa dingin itu. 5 akademi besar, aku benar-benar harus pergi ke sana. Keesokan harinya, setelah Mu Chen mengucapkan selamat tinggal pada Mu Feng, dia menggunakan arai spiritual transfer wilayahmu untuk bergegas kembali ke kota spiritual utara. Namun, dia tidak tinggal lama di dalam kota dan langsung kembali ke Akademi Spiritual Utara. Pada saat ini, 3 sosok sedang duduk tegak di ruang belajar di Akademi Spiritual Utara.
Kepala Sekolah Akademi Spiritual Utara, Xiao Mu, berada di depan. Di belakangnya di kiri dan kanan adalah dua instruktur tingkat tertinggi di Akademi Spiritual Utara, Guru Mo dan Guru Si. Kuota untuk Akademi 5 besar telah dikirim. Di tangan Kepala Sekolah Xiao, dia memegang gulungan gambar emas. Pada gulungan gambar, ada 5 lambang yang berbeda, namun sangat menindas. 5 lambang ini mewakili 5 akademi besar. Berapa banyak kuota yang diperoleh Akademi Spiritual Utara kita kali ini? Guru Mo bertanya dengan penuh minat. Jari-jari kering Kepala Sekolah Xiao dengan lembut menyentuh gulungan gambar emas di tangannya. Dia berkata dengan ekspresi aneh, 5 kuota. 5. Guru Mo berpikir sejenak sebelum berkata, hanya ada 5 siswa di cabang timur, yang memenuhi syarat untuk mencapai tahap rotasi spiritual dalam waktu singkat. Adapun cabang barat, mungkin akan ada 7 siswa. Tampaknya akan ada persaingan sengit untuk itu. Petik 2. Kepala Sekolah Xiao mengangguk, persyaratan untuk 5 akademi besar cukup keras. Ini bukan tempat di mana Anda bisa masuk hanya dengan ingin memasukinya. Apalagi, selain dari 5 kuota ini, ada kuota khusus. Ekspresi Kepala Sekolah Xiao menjadi semakin aneh saat dia menatap Guru Mo dan Guru Si. Kuota khusus. Guru Mo dan Guru Si menatap bingung pada Kepala Sekolah Xiao. Ini adalah kuota kelas unggulan. Kepala Sekolah Xiao berkata sambil menurunkan gulungan gambar emas di tangannya. Kuota kelas unggulan. Wajah Guru Mo dan Guru Si akhirnya menjadi serius dan mereka tidak bertanya, bagaimana mereka bisa menyerahkan kuota semacam ini ke Akademi Spiritual Utara kita. Kuota 5 akademi besar, dibagi menjadi 3 kelas. Kelas terendah adalah kuota biasa. Level kedua adalah kuota kelas benih. Saat ini, Akademi Spiritual Utara telah menerima jenis kuota khusus ini. Namun, kuota ini hanya akan diperoleh oleh akademi yang kuat. Akademi spiritual seperti Akademi Spiritual Utara seharusnya tidak pernah mendapatkan tingkat kuota ini. Kuota level tertinggi adalah kuota inti. Ini sangat langka dan semua orang yang mendapatkannya adalah makhluk seperti monster. Hanya individu yang paling mempesona di jalan spiritual yang bisa mendapatkannya. Selain itu, kuota ini tidak hanya dalam nama. Itu juga akan memberi Anda identitas setelah Anda memutuskan salah satu dari 5 akademi besar yang akan Anda masuki. Status dan sumber daya yang akan Anda peroleh akan bergantung padanya. Dengan demikian, banyak orang akan berjuang sampai akhir untuk mendapatkan kuota kelas tinggi ini. Kuota kelas unggulan. Kepala Sekolah Xiao tertawa aneh seolah-olah itu tidak bisa dimengerti. Surga 100 roh adalah tanah luas di luar alam spiritual utara. Di dalam surga 100 roh, ada lusinan alam besar dan kecil dan alam spiritual utara hanyalah alam yang relatif lemah. Oleh karena itu, Akademi Spiritual Utara tidak akan dapat memperoleh keuntungan dari semua akademi spiritual lainnya di dalam surga 100 roh. Jika itu di masa lalu, kuota kelas benih ini pasti akan dibagi melalui akademi spiritual kuat lainnya di dalam surga 100 roh. Bagaimana mungkin giliran mereka? Saya telah mendengar sedikit informasi. Kuota kelas unggulan ini mungkin dialokasikan kepada kami secara langsung karena keputusan dari 5 akademi besar. Kepala Sekolah Xiao berkata dengan lemah. Oh, keputusan dari 5 akademi besar. Guru Mo dan Guru Si saling bertukar pandang. Seperti apa keberadaan 5 akademi besar? Mengapa mereka mengurus Akademi Spiritual Utara yang sangat sedikit? Selain itu, mereka tidak memiliki tokoh kuat dalam 5 akademi besar. Bukan kami yang mendapatkannya, Kepala Sekolah Xiao menyipitkan matanya sedikit, saya pikir. Mungkin itu adalah siswa tertentu di Akademi Spiritual Utara yang telah menarik perhatian 5 akademi besar. Siswa. Guru Mo dan Pecaher Si tercengang. Kemudian, mata mereka segera menyala, ini Mu Chen. Dalam seluruh alam spiritual utara, Mu Chen adalah satu-satunya yang telah berpartisipasi dalam jalan spiritual. Selain itu, dia secara mengejutkan ditendang keluar di tengah jalan. Ini sangat sulit untuk dipahami dan juga membuat pikiran melintas di benak orang lain. Apa yang dilakukan Mu Chen di jalan spiritual? Kepala Sekolah Xiao perlahan menganggukkan kepalanya dan berkata, seharusnya lelaki kecil itu. 5 akademi besar menendangnya keluar dari jalan spiritual, namun mereka dengan sengaja menyerahkan kuota kelas unggulan kepada kami. Apa artinya ini? Apakah itu untuk mengkompensasinya, atau apakah mereka enggan melepaskannya? Menolak untuk membiarkannya pergi. Kepada 5 akademi besar, kejeniusan apa yang belum mereka lihat? Hanya Mu Chen, seharusnya tidak cukup, kan? Guru Si mengerutkan kening. Guru Mo tersenyum tipis dan berkata, kamu tidak boleh meremehkan orang yang membunuh orang jahat, yang berada di fase akhir tahap rotasi spiritual, dengan mengandalkan kekuatan fase akhir tahap gerakan spiritualnya. Kepala Sekolah Xiao tersenyum dan melambaikan kepalanya ketika dia berkata, kita seharusnya tidak peduli dengan apa yang dipikirkan oleh 5 akademi besar. Karena mereka menyerahkan kuota ini kepada kami harus mengambilnya. Petik 2. Lalu bagaimana dengan kuotanya? Haruskah kita menyerahkannya langsung ke Mu Chen? Guru Mo bertanya. Kepala Sekolah Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, itu hanya akan menyebabkan ketidakpuasan dengan siswa lain. Terlebih lagi, jika penguasa wilayah di Akademi Spiritual Utara tahu bahwa kita sebenarnya memiliki kuota kelas benih, bukankah mereka semua akan iri karenanya? Jika kami menyerahkannya kepada Mu Chen, mereka semua akan dipenuhi amarah dan mengatakan bahwa kami tidak adil. Petik 2. Kemudian, Kepala Sekolah Xiao berdiri dan tersenyum tipis saat dia berkata, kami akan mengikuti aturan. Kekuatan adalah aturannya, kami akan menyerahkan kuota kelas unggulan ini kepada siapapun yang terkuat. Meskipun mungkin itu disiapkan untuk Mu Chen, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri jika dia tidak memiliki kekuatan. Petik 2. Saat dia mengatakan ini, dia melambaikan tangannya.
Sampaikan berita itu. Saya pikir banyak orang kecil akan tergila-gila dengan itu. Oh, kuota kelas unggulan. Ini adalah yang pertama sejak berdirinya Akademi Spiritual Utara. Akademi Spiritual Utara, cabang timur, di tempat pelatihan. Terbukti bahwa tempat latihan cukup ramai hari ini. Tampaknya setiap siswa kelas surga cabang timur datang. Ini karena hari ini adalah hari di mana Akademi Spiritual Utara akan mengumumkan jumlah entry kuota 5 akademi besar. Sebagian besar siswa yang datang untuk berlatih di Akademi Spiritual Utara datang untuk kuota 5 akademi besar. Mereka akan bekerja keras tahun demi tahun untuk menggunakan Akademi Spiritual Utara sebagai batu loncatan dan memasuki 5 akademi besar yang dikabarkan. Ketika Mu Chen memasuki tempat latihan, dia dikejutkan oleh suara keras. Dia melihat kepala yang penuh sesak dan diam-diam memukul bibirnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada begitu banyak siswa di kelas surga cabang timur. Mu Chen, di sini. Tidak jauh, suara manis seorang gadis terdengar. Mu Chen mengalihkan pandangannya dan melihat Tang Qian'er melambaikan tangannya yang ramping padanya. Senyum bergerak di wajahnya yang cantik menarik banyak perhatian dari para pemuda di dekatnya. Mu Chen juga mengarahkan senyum ke arah Tang Qian'er dan berjalan mendekat. Sudah sebulan mereka tidak bertemu. Gadis muda ini semakin menjadi lebih langsing dan anggun. Meskipun dia mengenakan pakaian pelatihan hitam, masih mungkin untuk melihat lekuk tubuhnya yang indah. Aku belum melihatmu dalam 1 bulan, namun mengapa aku merasa kamu sedikit berubah? Tang Qian'er memiringkan kepalanya dan bertanya dengan heran saat dia melirik Mu Chen. Bagaimanapun, Mu Chen telah melangkah ke tahap rotasi spiritual. Meskipun dia tidak mengungkapkannya, seorang gadis memang peka dan masih bisa merasakan sedikit perubahan. Aku hampir mati di dalam rawa hitam menakutkan. Tentu saja, saya akan berubah sedikit. Mu Chen tersenyum dan berkata, kamu juga pergi ke rawa hitam menakutkan. Saya mendengar dari ayah saya bahwa wilayahmu tampaknya telah berperang dengan wilayah Liu di dalam rawa hitam menakutkan. Saya tidak pernah membayangkan bahwa Anda akan pergi juga. Apakah kamu baik-baik saja? Tang Qian'er mengerutkan kening dan bertanya. Mu Chen menggelengkan kepalanya. Tampaknya, pada hari itu, keributan di dalam rawa hitam menakutkan cukup besar. Bahkan wilayah Tang telah menerima berita tentangnya. Namun, sepertinya mereka tidak tahu bahwa keributan itu disebabkan oleh evolusi 9 meteor. Kakakmu. Sebuah teriakan tiba-tiba terdengar dari dekat. Dia memperhatikan bahwa Mo Ling, Tan Qingshan dan yang lainnya berjalan sambil tersenyum. Tampaknya mereka telah berlatih dengan serius selama bulan ini dan tampak lebih gelap, terutama Mo Ling. Mu Chen bisa merasakan bahwa energi spiritual di dalam tubuhnya menjadi semakin padat. Itu hanya selangkah lagi untuk maju ke tahap rotasi spiritual. Hehe, kakakmu, ini semua berkat buah esensi giok yang kau berikan padaku terakhir kali. Saya mungkin akan segera mencapai tahap rotasi spiritual. Ketika itu terjadi, aku akan meninggalkanmu. Mo Ling mengarahkan senyum pada Mu Chen dan berbicara. Mu Chen tersenyum sambil meliriknya. Dia terlalu malas untuk mengoreksinya. Aku ingin tahu berapa banyak kuota yang akan diterima Akademi Spiritual Utara. Terakhir kali, sepertinya hanya 3 kuota. Cabang Timur dan Barat berjuang sampai akhir yang pahit untuk 3 kuota itu. Mo Ling menjilat bibirnya, matanya berbinar ketika dia berbicara tentang kuota. Terlihat sekali bahwa dia sangat menginginkannya. Mu Chen juga mengangguk, tetapi ketika dia hendak berbicara, dia mendengar keributan datang dari belakang. Dia menoleh dan melihat 2 sosok perlahan berjalan mendekat. Hah, ini Chen Fan dan Huo Yun, jadi, kedua orang ini akhirnya memutuskan untuk muncul. Mo Ling berbisik sambil menatap kedua pria itu dan sedikit terkejut. Mendengar ini, Mu Chen juga terkejut. Dia melirik kedua orang itu sejenak. Ketika dia berada di kelas bumi, dia pernah mendengar 2 nama ini. Berdasarkan kekuatan mereka, mereka mungkin berada di puncak kelas surga cabang timur. Mereka hanya sedikit lebih lemah dari Liu Mubai. Namun, mereka agak rendah hati dan jarang muncul di Akademi Spiritual Utara. Oleh karena itu, nama mereka tidak akan pernah muncul di peringkat. Ada desas-desus bahwa mereka bergabung dengan tim petualang dan sering berburu binatang spiritual, kata Mo Ling. Baru kemudian, Mu Chen menganggukkan kepalanya tiba-tiba. Tidak heran dia bisa merasakan bau darah yang samar dari mereka. Apalagi dari sorot mata mereka yang tenang, memang berbeda dengan murid-murid muda di dekatnya. Kemungkinan besar, kedua individu ini telah mencoba untuk masuk ke tahap rotasi spiritual. Mu Chen berkata dengan lembut. Dia bisa merasakan bahwa fluktuasi energi spiritual dari tubuh mereka bahkan lebih kuat dari Mo Ling. Tampaknya mereka secara bertahap memadatkan roda spiritual. Itu mereka berdua, Tang Qian'er berbisik saat matanya yang indah menatap mereka. Mu Chen bisa mendengar bahwa nada suaranya telah berubah dan tidak bisa tidak meliriknya dengan bingung. Hehe, kakakmu, Chen Fan dan Huo Yun sudah saling mengenal sejak mereka masih muda. Keduanya telah bertarung satu sama lain saat mereka tumbuh dewasa. Terlebih lagi, mereka berdua jatuh cinta pada Qian'er setelah memasuki Akademi Spiritual Utara dan sering bertarung satu sama lain karena dia. Namun, pada akhirnya mereka berdua ditolak olehnya. Kemudian, keduanya dikelompokkan bersama dan bergabung dengan tim petualang untuk berlatih. Mereka mengatakan bahwa mereka akan merayunya lagi setelah mereka mendapatkan kuota untuk 5 akademi besar. Mo Ling berbisik di samping. Mu Chen tercengang. Dia segera melirik dengan ekspresi lucu di Tang Qian'er, yang memiliki wajah merah. Daya tarik bunga cabang timur benar-benar tidak bisa ditutupi dan akan datang gelombang demi gelombang. Sementara Mu Chen sedang berbicara dengan Mo Ling, Chen Fan dan Huo Yun juga melihat ke sisi ini. Tepatnya, mereka melihat Tang Qian'er di samping Mu Chen dan senyum muncul di wajah acuh tak acuh mereka saat mereka berjalan dengan cepat.
Melihat mereka datang untuknya, Tang Qianer tanpa daya menggigit bibirnya dan menyembunyikan tubuhnya di belakang Mu Chen. Tindakan kecil ini membuat Chen Fan dan Huo Yun benar-benar terpana. Mereka segera memusatkan pandangan mereka pada Mu Chen. Tatapan Chen Fan masih baik-baik saja, tetapi Huo Yun memiliki tatapan yang buruk. Kamu seharusnya Mu Chen, kan? Aku pernah mendengar namamu sebelumnya. Jadi kita akhirnya bertemu hari ini. Chen Fan tersenyum tipis pada Mu Chen dan mengulurkan tangannya. Senang bertemu denganmu. Mu Chen juga menjawab sambil tersenyum dan melirik tangan Chen Fan yang terulur. Kemudian, dia segera mengguncangnya. Saat kedua tangan saling menggenggam, energi spiritual melonjak keluar dari telapak tangan Chen Fan dan pembuluh darah melonjak di lengan yang mencengkeram tangan Mu Chen. Mu Chen bisa merasakan remasan kuat datang dari telapak tangan dan tak berdaya menggelengkan kepalanya. Dia tidak melawan dan membiarkan Chen Fan memanfaatkan kekuatannya. Namun, wajahnya tidak memiliki gerakan sedikit pun. Chen Fan, apa yang kamu lakukan? Tang Qianer juga memperhatikan adegan ini dan segera mengerutkan kening dan berteriak. Chen Fan menatap jejak ejekan di sudut mulut Mu Chen dan mengerutkan kening juga. Mu Chen ini benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Ohoho, Qianer, saya hanya memiliki kecenderungan menggoda. Sudah lama sejak orang yang luar biasa seperti itu muncul di cabang timur kami. Chen Fan menarik kembali tangannya dan tersenyum pada Tang Qianer. Kakak Mu Chen mungkin tidak keberatan, kan? Chen Fan memandang Mu Chen. Jika hanya kekuatan sebesar ini, tentu saja, aku tidak akan keberatan. Mu Chen tersenyum dan berkata, kalau begitu kita pasti harus berduel kapan-kapan. Huo Yun menantang Mu Chen saat dia berbicara. Kita akan membicarakannya ketika kamu memiliki kesempatan. Mu Chen tidak berkomentar dan mengabaikan kedua orang ini saat dia berjalan menuju arah tempat latihan. Di sisi lain, Tang Qianer menatap tajam pada mereka berdua sebelum mengikuti Mu Chen. Mungkinkah Qianer jatuh cinta pada bocah itu? Bukankah kita akan menguntungkan orang lain karena kita selalu bertengkar satu sama lain? Huo Yun melirik sosok Tang Qianer dan bergumam. Itu akan tergantung jika dia memiliki kemampuan untuk membiarkan kita mengizinkannya melakukannya. Chen Fan menggosok dagunya dan berkata, mari kita cari kesempatan untuk mengalahkannya, kata Huo Yun. Baik, Chen Fan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Semakin banyak siswa muncul di tempat latihan. Setelah sekitar 30 menit, sosok yang dikenalnya perlahan keluar. Keributan di tempat ini langsung mereda dan menatap Guru Mo dengan penuh semangat, yang berjalan ke tempat latihan. Guru Mo melirik kepala yang penuh sesak dan tersenyum tipis. Dia memotong langsung ke intinya dan berkata, kali ini, Akademi Spiritual Utara telah menerima 5 kuota dari 5 akademi besar. 5 kuota. Keributan tiba-tiba meledak di dalam tempat latihan. Meskipun ada lebih banyak entry dari sebelumnya, itu masih cukup kekurangan pasokan untuk siswa yang memenuhi syarat. Selain itu, mata Guru Mo tiba-tiba melirik Mu Chen dan berkata, selain dari 5 kuota, kami juga memiliki kuota kelas unggulan. Kuota kelas unggulan. Semua suara tampaknya telah menghilang di dalam tempat latihan saat tatapan heran diarahkan pada Guru Mo. Setelah waktu yang lama, beberapa orang menarik napas dengan keras. Bahkan Chen Fan dan Huo Yun menarik napas dalam-dalam. Mu Chen mungkin satu-satunya orang yang tetap tenang. Kuota kelas unggulan memang cukup langka. Namun, jika dia berhasil menyelesaikan jalan spiritual, dia mungkin akan mendapatkan kuota kelas yang lebih tinggi lagi. Hanya siswa terkuat di Akademi Spiritual Utara yang memenuhi syarat untuk mendapatkan kuota kelas unggulan ini. Karena itu, jika Anda ingin mendapatkannya, Anda harus mengalahkan semua pesaing lainnya. Guru Mo menatap siswa yang terkejut dan melirik sekali lagi pada Mu Chen yang tenang. Dia tersenyum dan berkata, dalam kelas surga cabang timur kami, hanya ada 5 individu yang memenuhi syarat untuk bersaing untuk itu. Mereka adalah Chen Fan, Huo Yun, Mo Ling, Tang Qianer dan Mu Chen. Setelah mendengar 5 nama ini, desahan penyesalan terdengar dari dalam tempat latihan. Namun, mereka juga mengerti, orang-orang yang memenuhi syarat untuk itu harus memiliki kemampuan untuk mencapai tahap rotasi spiritual dalam waktu singkat. Di lokasi ini, hanya 5 orang ini yang akan memenuhi persyaratan ini. Untuk bulan depan, saya secara pribadi akan membimbing Anda berlima secara individu dan memungkinkan Anda untuk menyelesaikan langkah terakhir dan maju ke tahap rotasi spiritual. Guru Mo berkata dengan suara yang dalam. Ya, mendengar ini, Mo Ling dan yang lainnya mengangguk penuh semangat. Guru Mo adalah pembangkit tenaga listrik panggung roh. Jika dia secara pribadi membimbing mereka, kultivasi mereka akan lebih lancar. Namun, Mu Chen tersenyum tak berdaya dan ragu-ragu sejenak sebelum mengangkat tangannya. Mu Chen, apakah kamu punya pertanyaan? Melihat Mu Chen mengangkat kepalanya, dia bertanya dengan bingung. Guru Mo, langkah itu mungkin tidak perlu bagiku. Guru Mo tercengang. Dia segera menebak apa artinya itu dan matanya terpaku pada tubuh Mu Chen. Kemudian, dia bisa merasakan fluktuasi energi spiritual dalam tubuh yang terakhir berbeda dari siswa lainnya. Kak, kamu sudah maju ke tahap rotasi spiritual, seru Guru Mo. Tidak hanya Tang Qianer, Mo Ling dan yang lainnya menatap kaget pada Mu Chen, bahkan Chen Fan dan Huo Yun membuka mulut mereka sedikit. Orang ini, sebenarnya sudah mencapai tahap rotasi spiritual. Di tempat latihan, suasana berubah menjadi gempar karena berita yang tiba-tiba dan meledak-ledak. Tatapan semua orang terpaku pada sosok anak laki-laki itu. Tahap rotasi spiritual. Meskipun ada banyak siswa luar biasa di Akademi Spiritual Utara saat ini, yang telah mencapai titik kritis dari terobosan mereka, hanya ada satu orang yang berhasil naik ke level itu. Berdasarkan pengetahuan semua orang, orang itu adalah Liu Mubai dari cabang barat.
Dia juga murid terkuat di Akademi Spiritual Utara. Namun, yang kedua telah muncul di cabang timur sekarang. Di samping, Mo Ling dan yang lainnya menatap kosong ke arah Mu Chen. Kemudian, dia segera tertawa pahit. Sebelumnya, dia masih mencoba pamer, namun dia tidak pernah tahu bahwa Mu Chen telah lama meninggalkannya dalam debu. Sungguh orang yang gila. Mo Ling dan Tan Qingshan saling bertukar pandang dan melihat pemikiran ini muncul dari dalam mata mereka. Terutama yang terakhir, dia awalnya naik ke kelas surga bersama dengan Mu Chen. Namun, saat ini dia baru mencapai tahap pertengahan tahap gerakan spiritual, namun Mu Chen telah melampauinya sejauh ini. Dia benar-benar orang yang sulit dikalahkan. Ekspresi Chen Fan dan Huo Yun menjadi serius. Meskipun energi spiritual dalam lautan spiritual mereka telah menunjukkan jejak kondensasi menjadi roda, mereka masih cukup jauh dari mencapai tahap rotasi spiritual yang sebenarnya. Menatap anak laki-laki di depan mereka dengan ekspresi tenang dan tenang, mereka terperangah. Tampaknya pesaing ini akan sulit dihadapi. Guru Mo melambaikan tangannya dan menghentikan kebisingan di dalam tempat latihan. Dia menatap Mu Chen dalam-dalam sebelum berkata, meskipun Anda berhasil memasuki tahap rotasi spiritual, Anda masih harus tetap berada di Akademi Spiritual Utara sampai bulan depan. Itu mungkin akan bermanfaat bagi Anda juga. Petik 2. Setelah mendengar ini, hati Mu Chen bergerak sedikit. Dia memandang Guru Mo dan menganggukkan kepalanya tanpa mengatakan apa-apa. Baiklah, semua orang harus berlatih sendiri sekarang. Mu Chen, ikuti aku sebentar. Guru Mo melambaikan tangannya dan meninggalkan tempat latihan. Melihat ini, Mu Chen segera mengikutinya. Dengan kepergian kedua pria ini, tempat latihan menjadi gempar sepenuhnya. Jelas bahwa mereka masih tenggelam dalam keterkejutan bahwa Mu Chen telah maju ke tahap rotasi spiritual. Mu Chen mengabaikan keributan yang dia sebabkan dan berjalan maju. Kemudian dia melihat Guru Mo dengan tangan di belakang punggungnya. Mu Chen, saya pikir Anda harus bisa menebak mengapa Akademi Spiritual Utara kami memperoleh kuota kelas unggulan. Guru Mo tertawa sambil menatap Mu Chen. Meskipun yang terakhir hanya seorang anak muda, dia mengerti bahwa Mu Chen cukup dewasa dan lebih berhati-hati daripada veteran perang manapun. Apakah karena aku, Mu Chen, memang, berhasil memprediksinya sedikit. Kuota kelas benih sangat langka bahkan di dalam surga 100 roh, belum lagi tentang alam spiritual utara. Oleh karena itu tidak akan mendarat di Akademi Spiritual Utara kecuali karena alasan khusus. Guru Mo menganggukkan kepalanya dan berkata, memang, itu terkait denganmu. Namun, Kepala Sekolah Xiao tidak bermaksud menyerahkan kuota unggulan kepada Anda secara langsung. Petik 2. Aku mengerti, benda itu terlalu menarik. Jika itu diserahkan kepadaku, itu tidak akan baik untuk Akademi Spiritual Utara. Mu Chen tidak terkejut. Akademi Spiritual Utara selalu bersikap netral, jika itu diberikan kepadanya dengan mudah, orang lain mungkin tidak akan melihat hal-hal dengan baik. Dan, Mu Chen tertawa. Senyum anak laki-laki itu tampak sedikit sombong, namun itu tidak mengganggu siapapun, karena itu milikku, aku akan mengandalkan diriku sendiri untuk mendapatkannya. Saya tidak membutuhkan orang lain dengan murah hati memberikannya kepada saya. Guru Mo tertegun sejenak, dia tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak dan sedikit kekaguman melintas di matanya. Kamu benar-benar merasa percaya diri tentang hal itu. Jika kamu bersaing untuk mendapatkan kuota kelas unggulan, kamu harus tahu siapa lawan terbesar untukmu. Baik. Liu Mubai. Mu Chen mengangkat bahu. Meskipun orang itu memang cukup menyebalkan, Mu Chen harus mengakui bahwa dia memiliki kekuatan yang cukup besar. Apakah kamu tahu kekuatan Liu Mubai? Guru Mo bertanya lagi. Dia seharusnya sudah maju ke tahap rotasi spiritual sejak lama. Meskipun rumor di Akademi Spiritual Utara mengatakan bahwa dia berada di fase awal tahap rotasi spiritual, saya merasa bahwa dia mungkin lebih kuat dari itu. Mu Chen berpikir sejenak sebelum mengatakan ini. Dia telah bertarung melawan Liu Mubai sebelumnya dan yang terakhir pasti menyembunyikan sebagian dari kekuatannya. Ya, Liu Mubai saat ini mungkin berada di fase tengah tahap rotasi spiritual. Guru Mo mengangguk dan dia berbicara. Seperti yang diharapkan, Mu Chen menyipitkan matanya. Dia memang lawan yang tangguh. Namun, dia juga telah maju ke tahap rotasi spiritual sekarang. Mu Chen tidak benar-benar takut padanya jika mereka harus bertarung. Selain itu, Liu Mubai menolak bimbingan pribadi Guru Si ketika dia mendengar tentang berita tentang masuknya kelas unggulan dan langsung kembali ke wilayah Liu. Selanjutnya, dia bahkan mengambil cuti 1 bulan. Guru Mo berkata dengan senyum tipis. Dia menolak bimbingan Guru Si. Mu Chen sedikit terkejut. Guru Si masih merupakan pembangkit tenaga listrik panggung roh yang asli. Siswa biasa tidak akan dapat menerima bimbingan pribadinya, namun Liu Mubai benar-benar mengabaikannya. Pasti ada alasan mengapa dia memilih melakukan ini. Itu berarti dia percaya bahwa wilayah Liu memiliki semacam metode untuk sangat meningkatkan kekuatannya. Guru Mo berkata dengan lembut. Mu Chen mengangguk dengan serius. Meskipun Liu Qingtian adalah kultivator tingkat roh, dia tidak percaya bahwa Liu Qingtian akan lebih baik daripada Guru Si jika itu tentang bimbingan untuk kultivasi. Lalu dari mana keyakinannya ini berasal? Mu Chen menggigit bibirnya saat dia merasakan krisis. Hal yang paling menakutkan adalah fakta yang tidak diketahui. Selama 1 bulan ini, saya juga akan mengajari Anda secara pribadi. Tentu saja, jika Anda percaya bahwa Anda akan dapat meningkat lebih cepat di wilayahmu, saya tidak akan menghentikan Anda. Guru Mo tersenyum ketika dia berbicara. Guru Mo, jangan bercanda. Meskipun ayah saya juga berada di tahap roh, dia tidak pernah mengajar orang lain tentang kultivasi. Dia tidak pandai dalam hal itu. Mu Chen berkata tanpa daya. Kekuatan Mu Feng mungkin lebih kuat dari Guru Mo, tapi dia tidak cocok untuk mengajar orang lain tentang kultivasi.
Guru Mo tersenyum dan berkata, karena itu masalahnya, saya pribadi akan mengajari Anda selama 1 bulan ini. Tetapi sebelum ini, pertama-tama saya akan berbicara tentang kompensasi yang akan diberikan oleh Akademi Spiritual Utara kepada Anda. Petik 2. Kompensasi. Mu Chen terkejut. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah ini tentang kuota kelas unggulan? Guru Mo, Akademi Spiritual Utara tidak melakukan kesalahan. Selain itu, saya tidak merasa kehilangan apapun. Ohoho, kepala sekolah Xiao yang mengatakannya. Tidak peduli apa, Anda adalah alasan mengapa Akademi Spiritual Utara memperoleh entry kelas unggulan ini. Jika Anda berpikir bahwa kompensasi tidak terdengar bagus, maka Anda dapat mengubahnya menjadi hadiah. Guru Mo tersenyum. Kalau begitu, baiklah. Mu Chen menggaruk kepalanya dan tidak menolaknya lagi. Karena Akademi Spiritual Utara akan memberinya beberapa manfaat, akan terlalu shock jika dia terus menolaknya. Kalau begitu ikuti aku ke ruang seni spiritual. Guru Mo tersenyum. Ruang seni spiritual, Mu Chen tercengang. Apakah kamu tidak tertarik dengan lantai 3 ruang seni spiritual? Kali ini, aku akan membiarkanmu memasukinya. Guru Mo tertawa samar sebelum berbalik dan berjalan pergi. Lantai 3 ruang seni spiritual. Mu Chen menjilat bibirnya, sedikit kegembiraan muncul dari matanya. Lantai 3 ruang seni spiritual berisi seni spiritual paling kuat dalam koleksi Akademi Spiritual Utara. Koleksi di sana pasti lebih banyak dari koleksi ayahnya. Tampaknya Akademi Spiritual Utara benar-benar memutuskan untuk membayar harga. Lantai 3 ruang seni spiritual adalah tempat yang hanya bisa dimasuki oleh sedikit siswa. Di lokasi itu, seni spiritual setidaknya adalah tingkat spiritual. Hati Mu Chen dipenuhi dengan kegembiraan dan dia dengan cepat mengikuti. Dia mengikuti Guru Mo saat mereka melewati Akademi Spiritual Utara dan langsung memasuki ruang seni spiritual. Kemudian, mereka langsung menuju ke lantai 2. Pada saat ini, beberapa siswa kelas surga sedang mencari melalui seni spiritual. Mereka terkejut ketika melihat Guru Mo membawa Mu Chen ke sini. Mu Chen. Sebuah suara datang dari samping dan Mu Chen melihat ke arah gaun merah. Terbukti bahwa Hong Ling yang menawan sedang menatapnya dengan mulut sedikit terbuka. Senior Hong Ling. Mu Chen tersenyum tipis dan mengarahkan anggukan ke arah Hong Ling. Namun, dia tidak banyak bicara dan langsung mengikuti Guru Mo ke kedalaman lantai 2. Di lokasi itu, ada penghalang cahaya redup. Fluktuasi energi spiritual yang padat terpancar dari penghalang cahaya. Keduanya berhenti di depan penghalang cahaya dan menyebabkan para siswa di lantai 2 mengalihkan pandangan mereka ke arah mereka. Mereka tahu bahwa ini adalah jalan menuju lantai 3 ruang seni spiritual. Namun, tidak ada siswa yang diizinkan masuk. Guru Mo, apa yang kamu lakukan? Beberapa siswa kelas surga menatap heran pada Guru Mo dan Mu Chen. Mata mereka berbinar seolah mereka mengerti. Kemudian, gelombang kejutan memenuhi mata mereka. Tidak mungkin. Sementara mereka berseru dengan suara rendah, Guru Mo melambaikan lengan bajunya dan retakan perlahan muncul di penghalang cahaya. Namun, tepat ketika dia hendak membawa Mu Chen masuk, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang. Guru Mo, mengapa dia diizinkan masuk ke lantai 3? Petik 2. Guru Mo berhenti sejenak dan berbalik. Dia bisa melihat banyak siswa kelas surga menatap dengan marah ke lokasi ini. Selain itu, banyak dari mata mereka dipenuhi dengan kecemburuan dan kengganan. Mereka telah lama ingin memasuki ruang seni spiritual lantai 3, namun mereka tidak memenuhi syarat untuk masuk. Namun, melihat Guru Mo membawa Mu Chen masuk, itu langsung membuat keadaan psikologis mereka tidak seimbang. Guru Mo menyapukan pandangannya ke arah mereka dan berkata dengan suara samar, ini karena penampilannya di jalan spiritual telah membantu kami mengamankan kuota kelas unggulan pertama untuk Akademi Spiritual Utara. Apakah alasan ini cukup? Seluruh lantai 2 ruang seni spiritual langsung menjadi sunyi. Banyak tatapan tak percaya mulai terpaku pada Mu Chen. Jadi kelas unggulan pertama dari Akademi Spiritual Utara datang karena dia. Bukankah dia ditendang keluar dari jalan spiritual di tengah jalan? Mengapa 5 akademi besar masih dengan sengaja menyerahkan kuota kelas unggulan ke Akademi Spiritual Utara? Hong Ling tidak bisa membantu tetapi menyembunyikan bibirnya dengan tangannya yang ramping. Dia segera menatap dengan rumit pada anak laki-laki itu, yang telah menjadi pusat perhatian. Anak laki-laki yang biasa di matanya perlahan-lahan memancarkan panas dan cahaya, menyebabkan dia menjadi mempesona. Melihat tidak ada yang menanyainya lagi, Guru Mo melambaikan tangannya dan berjalan melewati penghalang cahaya. Mu Chen juga segera mengikutinya. Setelah 2 individu menghilang di balik penghalang cahaya, ruang seni spiritual lantai 2 masih benar-benar sunyi. Jelas bahwa mereka masih tenggelam dalam keterkejutan yang dibawa oleh berita yang tiba-tiba. Lantai 3 ruang seni spiritual tidak semewah yang dibayangkan oleh Mu Chen. Sebaliknya, itu cukup sederhana. Tampaknya seperti loteng biasa, namun lantai yang bersih membuat orang lain memahami pentingnya tempat ini bagi Akademi Spiritual Utara karena pemeliharaannya. Ini adalah pertama kalinya Mu Chen memasuki lokasi yang berharga, yang setiap siswa Akademi Spiritual Utara akan ngiler dan dia segera melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Guru Mo berjalan ke depan. Di tengah loteng, ada platform batu biru. Sebuah kotak giok halus ditempatkan rapi di atas platform batu giok. Dia melambaikan tangannya dan kotak giok terbuka. Sebuah cahaya perlahan melayang keluar dan banyak strip letih dengan warna berbeda berada di dalam cahaya. Ini semua adalah seni spiritual tingkat spiritual. Anda dapat memilih dari mereka. Guru Mo menatap Mu Chen dan tersenyum. Ini semua adalah seni spiritual tingkat spiritual. Mu Chen menatap selusin lampu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul bibirnya. Seperti yang diharapkan dari Akademi Spiritual Utara, koleksi ini berkali-kali lebih kuat daripada koleksi ayahnya.
Mu Chen buru-buru berjalan dan keinginan memenuhi matanya. Dia tidak berlatih di banyak seni spiritual sekarang dan satu-satunya yang bisa ditampilkan adalah segel kematian tanpa batas. Selain itu mungkin memiliki potensi tinggi, tetapi itu masih tingkat umum. Adapun seni pagoda besar, itu terlalu dalam. Itu juga tidak bisa membawa manfaat yang jelas bagi Mu Chen saat ini. Oleh karena itu, dia membutuhkan seni spiritual tingkat ini untuk meningkatkan kemampuan bertarungnya. Jika tidak, dia tidak percaya dia akan mampu mengalahkan Liu Mubai, yang kembali ke wilayah Liu untuk bersiap, 1 bulan kemudian. Mu Chen mengulurkan tangannya dan segumpal cahaya muncul di tangannya. Cahaya memudar dan skrip letih berwarna coklat melayang keluar. Dia meliriknya sejenak, gelombang roh bumi, peringkat rendah tingkat spiritual. Sepertinya ini adalah naskah untuk seni spiritual serangan tingkat rendah spiritual. Mu Chen merenung sejenak, namun dia menggelengkan kepalanya. Meskipun seni spiritual ini cukup bagus, rasanya tidak cocok untuknya. Mu Chen menurunkan seni spiritual di tangannya dan melihat yang lain. Guru mau berdiri di sudut dan diam-diam memperhatikan. Setelah 10 menit sejak Mu Chen memulai seleksi, matanya akhirnya menyala. Kemudian, dia menatap dengan penuh minat pada naskah usang di tangannya. Strip letih ini adalah warna cian samar. Namun, itu bukan seni spiritual serangan, tetapi seni spiritual gerakan. Selain itu, peringkatnya juga tidak terlalu rendah. Langkah Shadow Spirit, peringkat spiritual peringkat menengah. Jika seni spiritual ini dilatih ke tahap pencapaian hebat, sosok Anda akan menjadi seperti roh sementara bayangannya akan membingungkan orang lain. Itu juga tidak bisa dilacak. Mu Chen telah mempelajari beberapa seni spiritual gerakan sebelumnya, tetapi seni spiritual gerakan ini terlalu biasa. Itu masih pertama kalinya baginya untuk melihat salah satu dari level ini. Selesai, Anda benar-benar memiliki mata yang cukup bagus. Anda telah memilih salah satu dari sedikit seni spiritual tingkat menengah tingkat spiritual. Melihat ini, Guru Mo tersenyum tipis dan berbicara. Mu Chen tersenyum malu sebelum dia menatap seni spiritual dengan enggan. Dia sebenarnya juga menyukai seni spiritual serangan. Namun, tampaknya dia terlalu serakah jika dia memilih yang lain. Kamu sudah menyukai yang lain. Namun, Guru Mo masih memperhatikan ekspresinya dan segera mengerutkan kening saat dia bertanya. Mu Chen tersenyum canggung. Saya awalnya berencana untuk membiarkan Anda memilih satu seni spiritual sebagai kompensasi. Guru Mo menatap Mu Chen kesal yang menggosok kepalanya. Dia memikirkannya sejenak sebelum dia berkata sambil tersenyum, namun, saya dapat membuat pengecualian untuk itu dan memungkinkan Anda untuk memilih satu lagi. Namun, ada syaratnya. Apa syaratnya? Mu Chen buru-buru bertanya. Kamu harus menjamin bahwa kamu akan mengalahkan Liu Mubai dan membiarkan cabang timur Akademi Spiritual Utara mendapatkan kuota kelas unggulan, kata Guru Mo. Mu Chen terkejut sesaat. Ini awalnya adalah tujuannya. Dia menatap mata Guru Mo yang berisi senyuman dan sepertinya mengerti arti di baliknya. Dia segera menganggukkan kepalanya. Jangan khawatir, Guru Mo. Saya tidak akan membiarkan orang lain mendapatkan apa yang menjadi milik saya. Guru Mo tersenyum sambil melambaikan kepalanya. Karena itu masalahnya, maka saya akan menonton penampilan Anda. Pilih itu. Mu Chen mengangguk dengan penuh terima kasih. Kemudian, dia tidak ragu-ragu dan meraih naskah usang di antara yang dia lihat. Tulisan cahaya kuno muncul di atas naskah letih. Jari Raja Roh, peringkat rendah tingkat spiritual. Itu berjalan di jalan keganasan dan kekerasan. Selain itu, memungkinkan jari menjadi seperti logam dan bisa mematahkan tulang. Ini adalah seni spiritual yang melatih jari. Mu Chen cukup tertarik. Di masa lalu, dia telah berlatih di seni spiritual jari tingkat ancaman. Dia sangat puas dengan jenis serangan ini, yang tajam dan mematikan tanpa menggunakan senjata. Oh, ini sebenarnya seni spiritual jari. Guru Mo juga tertegun sejenak ketika dia melihat Mu Chen memilih seni spiritual ini. Sangat menyakitkan untuk berlatih dalam seni spiritual semacam ini. Ini karena Anda hanya perlu melatih jari-jari Anda. Terlebih lagi, selama periode pelatihan, rasa sakit yang disebabkan oleh latihan jari-jari Anda bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Bagaimanapun, saraf ujung jari terhubung dengan jantung. Aku sudah terbiasa dengan itu. Mu Chen tersenyum. Tidak ada kekuatan yang bisa Anda peroleh tanpa usaha. Jika Anda ingin mendapatkannya, Anda tentu harus membayar harga. Guru Mo mengangguk. Dia merasa lebih puas dengan anak laki-laki di depannya. Dia memiliki bakat, namun dia tidak sombong dan juga tidak sembrono. Dia bisa menanggung apa yang orang biasa tidak bisa tahan. Seorang anak laki-laki seperti ini dianggap sebagai murid paling baik yang pernah dia lihat selama bertahun-tahun mengajar di Akademi Spiritual Utara. Selama 1 bulan ini, saya akan membantu Anda dengan pelatihan 2 seni spiritual ini dan memungkinkan Anda untuk berhasil di dalamnya sesegera mungkin. Guru Mo melambaikan tangannya sebelum dia berjalan keluar dari gedung. Aku tidak akan mengecewakan Guru Mo. Mu Chen menatap bagian belakang Guru Mo dan menganggukkan kepalanya dengan berat. Dia bukan orang yang hanya akan berbicara tentang betapa bersyukurnya dia kepada orang lain. Guru Mo telah sangat membantunya, jadi yang perlu dia lakukan adalah tidak mengecewakannya. Itu sudah cukup jika dia merebut kuota kelas unggulan. Liu Mubai, mari kita bertarung dengan baik kali ini. Wilayah Liu, di dalam perkebunan Liu. Kuota kelas unggulan. Di dalam ruangan, Tuan Wilayah Liu, Liu Qingtian, segera duduk ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia menatap kaget sambil mengungkapkan sedikit kegembiraan pada Liu Mubai saat dia berkata, bagaimana mungkin Akademi Spiritual Utara mendapatkan kuota kelas unggulan. Aku juga tidak terlalu yakin. Liu Mubai menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, itu memang benar.
Kuota kelas unggulan, ini mungkin pertama kalinya Akademi Spiritual Utara mendapatkannya, kan? Jika Liu Mubai dapat memperoleh entry kelas unggulan ini, dia pasti akan mendapatkan sumber daya yang lebih baik ketika dia memasuki 5 akademi besar. Prestasinya juga akan melampaui siswa 5 akademi besar biasa. Liu Zong juga terkejut dengan berita itu, tetapi dia segera berkata dengan ekspresi senang. Mereka sadar bahwa seorang siswa yang memperoleh kuota kelas unggulan akan berada di level yang berbeda dibandingkan dengan siswa biasa. Haha, jika Mubai menjadi siswa unggulan di 5 akademi besar, mungkin dia akan mencapai tahap 3 surga pada saat dia lulus. Pada saat itu, wilayah Liu tidak hanya akan menjadi penguasa alam spiritual utara. Kami bahkan akan mendapatkan posisi yang layak di surga 100 roh. Liu Ming tertawa. Liu Qingtian menjilat bibirnya dan menatap Liu Mubai dengan penuh semangat saat dia berkata, "Mubai, tidak peduli berapa harga yang harus kamu bayar, kamu harus mendapatkan kuota kelas unggulan." Tepat sekali, di dalam Akademi Spiritual Utara, siapa lawan yang paling mengancammu? Mata Liu Mubai menyipit, dia memikirkan pertarungan singkat yang dia lakukan dengan Mu Chen di rawa hitam menakutkan. Meskipun dia telah menyembunyikan sedikit kekuatan saat itu, dia bisa merasakan, dengan instingnya, bahwa Mu Chen tampaknya juga memiliki cara lain. Jika masih ada siswa di Akademi Spiritual Utara yang dapat menyebabkan dia tidak yakin, itu mungkin adalah Mu Chen. Mu Chen, Liu Mubai menjawab, "Ayah, Mu Chen ini telah memperoleh kualifikasi ke jalan spiritual sebelumnya. Kami tidak bisa terlalu meremehkannya." Mu Chen, anak itu, mendengar nama ini, mata Liu Qingtian menjadi dingin. Dia ingat bahwa Mu Chen telah memikat lebah roh pemakan di rawa hitam menakutkan dan membantu Mu Feng memecahkan dilema mereka. Kakak, bocah itu cukup aneh. Saat itu, Suetu pergi untuk membunuhnya, yang hanya merupakan tahap pertengahan tahap gerakan spiritual, tetapi pada akhirnya, dialah yang entah bagaimana meninggal. Liu Ming juga membuka mulutnya untuk berbicara. Dia masih bisa mengingat secara mendalam tentang masalah saat itu. Liu Qingtian menganggukkan kepalanya dan sedikit rasa dingin segera muncul di wajahnya. Dia berkata, kuota kelas unggulan harus jatuh ke tangan wilayah Liu. Jika tidak, itu akan menjadi malapetaka. Karena itu, kita tidak boleh membuat kesalahan tentang masalah ini. Petik 2. Mubai, mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan memasuki tanah terlarang di belakang gunung. Kakekmu akan membantumu dengan pelatihanmu. Mata Liu Qingtian berkedip dan dia bergumam. Kakek ada di dalam tanah terlarang. Bukankah dia menghilang 3 tahun yang lalu? Mendengar ini, Liu Mubai terkejut dan terdiam. Itulah yang dikatakan di luar. Kakekmu mengasingkan diri untuk mencoba dan memasuki tahap 3 surga. Jika kita menunggu sampai orang tua itu berhasil, bukankah alam spiritual utara akan sepenuhnya dikendalikan oleh wilayah Liu kita? Liu Qingtian mengeluarkan suara tawa yang gelap dan berkata, kelompok idiot dari wilayahmu itu berpikir bahwa mereka akan aman jika mereka menghalangi wilayah Liu untuk mendapatkan Nine Meteor. Tunggu saja, selama kakekmu keluar, aku akan membuat Mu Feng berlutut di depanku seperti anjing. Kekuatan pemula ingin membandingkan latar belakang dengan wilayah Liu saya. Sungguh mimpi yang bodoh. Ya. Mendengar ini, Liu Mubai juga memiliki sedikit kegembiraan melintas di matanya. Jika kakeknya secara pribadi dapat membantunya, kekuatannya pasti akan meningkat pesat setelah 1 bulan. Pada saat itu, siapa yang akan peduli dengan Mu Chen? Saat dia memikirkan kembali tentang rasa malu yang Mu Chen buat dia rasakan di rawa hitam menakutkan, Liu Mubai menggertakkan giginya dengan erat. Sedikit kekejaman muncul di mulutnya. Saat itu, aku ingin menginjak-injakmu dengan keras di depan wajah semua orang, di depan semua orang yang percaya padamu. Pemuda paling hebat di alam spiritual utara adalah aku, Liu Mubai, dan bukan sampah sepertimu. Akademi Spiritual Utara, di balik pegunungan. Di lokasi ini, ada hutan yang rimbun serta air terjun yang besar. Air terjun menggantung dari gunung seperti ular piton air perak saat suara gemuruh dibombardir. Kabut naik darinya dan memancar keluar. Guru mau meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia berdiri di ruang kosong di bawah air terjun. Di depannya, Mu Chen, Tang Qianer, Mo Ling, Chen Fan dan Huo Yun semua ada di sana. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan memberi Anda masing-masing pelatihan khusus. Selain Mu Chen, kalian semua harus secara resmi maju ke tahap rotasi spiritual dalam sebulan. Jika tidak, Anda akan didiskualifikasi dan kehilangan hak untuk memperjuangkan entry 5 akademi besar. Tatapan Gurumo menyapu beberapa orang saat dia berbicara dengan lemah. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Tang Qianer, Chen Fan dan yang lainnya menjadi serius. Mereka berlatih di Akademi Spiritual Utara karena masuknya 5 akademi besar. Jika mereka kehilangan kualifikasi, itu akan menjadi pukulan keras bagi mereka untuk menolak. Kalian berempat saat ini berada di puncak tahap akhir tahap gerakan spiritual. Chen Fan dan Huo Yun bahkan mulai mencoba menyingkat roda spiritual. Namun, kalian semua masih selangkah lagi. Oleh karena itu, kalian semua perlu menggunakan beberapa tekanan eksternal untuk memadatkan energi spiritual menjadi sebuah roda. Tekanan eksternal, Chen Fan dan yang lainnya saling bertukar pandang. Apakah kamu melihat air terjun ini? Guru Mo tersenyum dan menunjuk ke air terjun yang menyebabkan suara gemuruh di belakangnya. Banyak arus mengalir ke bawah dan menabrak bebatuan di bawah dengan energi yang sangat besar. Itu memercik dan menyebabkan langit dipenuhi kabut. Mulai hari ini, kalian berempat akan duduk di bawah air terjun dan berlatih. Anda akan menggunakan semua energi spiritual Anda untuk menahan dampak air terjun. Tekanan eksternal secara bertahap akan meresap ke dalam tubuh Anda dan secara bertahap memaksa energi spiritual di dalam aura sea Anda untuk mengembun menjadi sebuah roda. Chen Fan dan yang lainnya tercengang.
duduk dan berlatih di bawah air terjun. Bukankah mereka akan menjadi pusing hanya setelah menahan dampak mengerikan ini selama 1 menit? Tidak ada jalan pintas untuk pelatihan. Jika Anda ingin maju ke tahap rotasi spiritual dalam waktu 1 bulan, Anda harus mengambil metode kejam. Jika kamu bahkan tidak bisa melakukan ini, maka kamu tidak perlu bersaing untuk mendapatkan entry. Guru Mo berkata dengan suara yang dalam. Ya, mereka berempat buru-buru menjawab. Jika Anda tidak memiliki energi spiritual yang cukup di dalam tubuh Anda dapat keluar sementara untuk memulihkan energi spiritual Anda. Setelah itu, kamu akan kembali masuk. Guru Mo menyapu matanya yang tajam ke arah mereka saat dia berbicara. Ya, kamu bisa mulai sekarang. Guru Mo melambaikan tangannya dan berkata. Tang Qianer dan yang lainnya saling bertukar pandang. Kemudian, mereka mengertakkan gigi saat energi spiritual keluar dari tubuh mereka. Setelah itu, tubuh mereka bergerak dan melewati sungai yang lebar sebelum mencapai dasar air terjun. Bang-bang. Namun, ketika mereka mencapai dasar air terjun, mereka bahkan tidak berhasil duduk bersila dan langsung terlempar ke danau oleh dampak yang kuat. Setiap orang dari mereka menjadi ayam yang tenggelam. Mereka berempat memanjat keluar dari danau saat energi spiritual mereka mengalir terus-menerus dan mereka secara paksa menahan dampak dari arus air saat mereka duduk. Kemudian, mereka mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit dari dampak air terjun. Mereka dengan keras kepala menolaknya dan mengedarkan energi spiritual mereka. Mu Chen menatap 4 orang yang duduk bersila di bawah air terjun dan diam-diam memukul bibirnya. Metode pelatihan ini cukup serius, itu memang pelatihan iblis. Mu Chen. Tatapan Guru Mo terpaku pada Mu Chen. Ini membuat jantung yang terakhir melompat dan dia merasakan firasat buruk. Apakah kamu membaca 2 seni spiritual? Guru Mo bertanya dengan lemah. Mu Chen mengangguk. Tempat latihan untukmu ada di sana. Guru Mo menunjuk ke suatu tempat di sungai. Mu Chen mengalihkan pandangannya ke sana dan tiba-tiba mati rasa. Dia bisa melihat bahwa itu adalah lokasi di mana air terjun akan jatuh tanpa menabrak rintangan apapun. Jika Anda harus mengatakannya, tempat Tang Qianer dan yang lainnya berlatih memiliki beberapa batu di atasnya untuk meredakan benturan. Adapun dia, itu benar-benar luas dan kosong. Tidak ada yang menghalanginya. Dan yang paling penting, sepertinya hanya ada batang kayu seukuran kakinya yang berdiri tegak dan tegak di bawah air terjun. Jika Anda ingin berhasil mempelajari langkah Shadow Spirit, itu sangat sederhana. Anda hanya perlu mengocok bola balik melalui batang kayu itu tanpa menjadi basah sama sekali. Kata Guru Mo. Apa? Mu Chen benar-benar tercengang. Dia harus mengocok bola balik, namun dia tidak bisa basah. Bagaimana itu mungkin? Air terjun ini tidak akan dipelihara terus-menerus. Akan ada celah sesaat. Jika Anda ingin memenuhi kondisi ini, kecepatan Anda harus mampu mengimbangi celah sesaat dari arus air. Mu Chen tersenyum pahit. Kesulitan ini tidak kecil. Namun, itu memang metode yang sangat baik untuk melatih gerakannya. Apalagi, jari Raja Roh memang garang dan tajam. Namun, dengan tingkat pelatihan yang Anda miliki dengan jari-jari Anda, masih tidak mungkin bagi Anda untuk melatih jari Raja Roh. Oleh karena itu, jari-jari Anda harus menerima pelatihan ini. Saya akan membiarkan beberapa batang kayu jatuh dari waktu ke waktu dari air terjun. Dan yang harus Anda lakukan adalah menggunakan jari-jari Anda untuk menembus batang kayu yang akan berkedip seketika. Guru Mo perlahan berbicara. Mu Chen merasa kepalanya menjadi mati rasa lagi. Batang kayu akan jatuh dengan cepat melalui arus air. Seberapa kuat itu? Terlebih lagi, berdasarkan kecepatan mereka, dia akan melewatkannya jika dia sedikit terganggu. Jika dia ingin menembusnya, dia harus mengambil tindakan saat balok kayu lewat. Ini tidak hanya membutuhkan kontrol yang sempurna dari kecepatan menyerang Anda, itu juga merupakan pelatihan yang sangat brutal terhadap jari-jarinya. Apa itu? Apakah kamu takut? Guru Mo berkata dengan lemah. Meskipun agak merepotkan, itu tidak cukup membuatku merasa takut. Mu Chen menarik napas dalam-dalam. Wajahnya yang tampan berangsur-angsur menjadi tenang dan semangat muncul di mata hitamnya. Oke. Melihat ini, Guru Mo juga mengangguk puas. Kalau begitu, mari kita mulai. Mu Chen juga mengangguk. Dia tidak berencana untuk ragu-ragu dan segera pindah. Dia langsung melewati permukaan air dan menyerbu langsung ke arus air terjun yang ganas seperti burung layang-layang. Kemudian, dia mendarat di atas batang kayu yang sempit. Arus air yang kuat mengalir deras. Jari-jari kaki Mu Chen buru-buru menyentuh balok kayu dan menyerang balok kayu berikutnya di depannya. Tapi tepat ketika dia hendak menyerbu, arus air yang kuat mengalir deras dan langsung melemparkannya ke danau di bawah. Dia sepertinya meremehkan kecepatan arus air. Mu Chen meludahkan air danau di mulutnya dan tangannya menamparkan air. Kemudian, tubuhnya melompat ke batang kayu lagi. Wajahnya sudah menjadi benar-benar serius dan energi spiritual menyembur keluar dari tubuhnya untuk bertahan melawan dampak arus air. Pada awalnya, terlihat jelas bahwa dia harus menggunakan semua energi spiritualnya untuk melindungi tubuhnya. Kemudian, dia secara bertahap akan terbiasa dengannya. Mu Chen memfokuskan semua inderanya sebelum bergegas keluar lagi dan langsung melewati arus air. Kemudian, dia mendarat di balok kayu lain. Namun, tepat ketika dia akan melompat ke depan lagi, dia mendengar suara aneh datang dari arus air dan matanya menatap ke atas. Dia melihat bayangan hitam dengan ganas turun dari arus air. Itu adalah balok kayu yang tercampur dalam arus air. Dua jari dari tangan Mu Chen diluruskan dan pada saat berikutnya, itu dengan keras disodorkan. Kedua jari itu seperti tombak saat mengaduk lapisan uap air. Kemudian, itu langsung menusuk dengan kejam saat bayangan hitam lewat. Sebuah suara teredam terdengar. Batang kayu hanya bergetar dan tidak menunjukkan tanda-tanda ditusuk. Kemudian, ia mengalirkan arus air ke danau di bawahnya.
Melihat bahwa serangannya sama sekali tidak berguna, Mu Chen menyeringai. Rasa sakit yang hebat datang dari ujung jarinya. Selain kecepatannya mengalir, batang kayu itu juga basah oleh air danau. Itu lebih keras daripada besi halus. Selain itu, dia tidak bisa menggunakan energi spiritual. Tabrakan semacam ini membuatnya merasa bahwa tulang ujung jarinya telah hancur. Karena sedikit gangguan ini, air terjun mengalir deras dan langsung meniup Mu Chen ke danau. Sial! Mu Chen menjulurkan kepalanya keluar dari dalam danau dan mengutuk keras. Dia menahan rasa sakit dari ujung jarinya dan berdiri sekali lagi. Dia mendorong kecepatannya ke ekstrim dan langsung menyerang. Di bawah air terjun, sesosok terus-menerus meledak dan tanpa ampun didorong ke dalam danau. Kekuatan yang kuat ini sudah cukup untuk membuat Mu Chen pusing. Namun, dia dengan keras kepala menahan rasa sakit di seluruh tubuhnya dan menggertakkan giginya. Kecepatannya meningkat tanpa henti. Meskipun dia kadang-kadang bisa menghindari dampak arus air sekali, batang kayu yang mengalir mengikuti arus air masih menyiksa jari-jarinya. Di dekat air terjun, Tang Qian'er dan yang lainnya, yang sedang duduk bersila, mendengar keributan itu dan diam-diam membuka mata mereka. Setelah melihat keributan itu, mereka langsung menggigil. Meskipun mereka belum mengalaminya secara pribadi, mereka dapat mengatakan bahwa Mu Chen menghadapi sesuatu yang lebih kejam dari mereka hanya dengan melihatnya. Di samping danau, Guru Mo berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia melihat dengan tenang pada sosok canggung di bawah air terjun. Jika dia ingin sukses, dia harus terlebih dahulu membayar harganya. Sepanjang sore, sosok itu tanpa lelah akan mengocok bola bali air terjun. Selama periode ini, bahkan Tang Qian'er dan yang lainnya beristirahat 2 kali. Namun, Mu Chen tidak memiliki rencana sedikitpun untuk menghentikan pelatihan iblis ini. Saat matahari terbenam muncul di langit, Tang Qian'er dan yang lainnya akan menyeret tubuh mereka yang kelelahan ke pantai. Masing-masing dari mereka lelah dan memiliki ekspresi pucat. Mereka tidak peduli dan merosot ke tanah sambil terengah-engah. Melihat ini, Guru Mo berkata, "Mari kita akhiri pelatihan hari ini." Tang Qian'er dan yang lainnya baru saja menjadi lega, namun mereka segera menjadi muram saat kalimat berikutnya keluar. "Kita lanjutkan besok." Tang Qian'er dan yang lainnya merosot ke tanah tanpa daya dan beristirahat sebentar. Namun, mereka masih bisa mendengar suara jatuh yang datang dari dekat. Kemudian, mereka mengangkat kepala mereka dan melihat sosok ramping bergerak seperti mesin. Sepertinya dia tidak mendengar kata-kata Guru Mo dan terus memanjat dan hanyut. Meski mereka bisa merasakan bahwa sosok itu sudah agak lesu karena kelelahan, tekad yang kuat akan menopang tubuh kurusnya agar dia tidak jatuh. Guru Mo, dia akan segera mencapai batasnya. Tang Qian'er menggigit bibirnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke arah Guru Mo. Mo Fei menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata dengan lembut, "Ini adalah keputusannya sendiri. Dia lebih kuat darimu bukan hanya karena bakatnya, Mu Feng. Benar-benar memiliki putra yang baik." Chen Fan dan yang lainnya memiliki ekspresi yang rumit saat mereka menyaksikan sosok lelah di bawah air terjun. Rasa kekaguman yang langka muncul di dalam hati mereka. Jika bakat Mu Chen lebih tinggi dari mereka, mereka bisa mengatakan bahwa itu karena surga telah memberikannya kepadanya. Namun, mereka harus mengakui bahwa tekad Mu Chen. Orang ini, benar-benar gila. Waktu seperti pasir dalam jam pasir dan dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu. Selama setengah bulan ini, Mu Chen telah terlibat dalam pelatihan intensitas tinggi di bawah air terjun setiap hari. Dia tidak tahu berapa kali dia dihancurkan dengan keras oleh dampak air terjun ke danau. Batang kayu yang jatuh dari air terjun membuat jari-jari Mu Chen menjadi bengkak berkali-kali. Jika bukan karena energi spiritualnya tanpa henti beredar dan memelihara tubuh dan tulangnya di dalam jarinya, Mu Chen tidak akan mampu menanggungnya. Dalam 5 hari pertama setengah bulan ini, Mu Chen hampir selalu dibawa kembali oleh Guru Mo dalam keadaan setengah tidak sadar. Kelembutan anak laki-laki itu akan membuat orang lain merasa cukup nyaman. Namun, begitu dia memutuskan untuk melakukan sesuatu, kegigihan yang dia tunjukkan bahkan menggerakkan Guru Mo. Untungnya, Mu Chen mulai menunjukkan bakatnya setelah 1 minggu masa adaptasi. Meskipun dia masih akan terluka, itu sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan keadaan setengah tidak sadar yang dia alami selama minggu pertama. Selain itu, Mu Chen semakin beradaptasi dengannya seiring berjalannya waktu. Terkadang, dia bisa mengikuti celah sesaat dari arus air terjun. Setelah banyak luka dan ditambah dengan mereka yang dipelihara oleh energi spiritual, jari-jarinya akhirnya dilatih ke titik di mana kekuatan mematikannya meningkat. Dia kadang-kadang akan menembus batang kayu yang lewat jika dia berhasil menangkap kesempatan itu. Latihan keras akhirnya mulai menunjukkan hasilnya. Tentu, Mu Chen bukan satu-satunya yang meningkat selama periode waktu ini. Tang Qian'er dan yang lainnya juga meningkat setelah berlatih di bawah tekanan di bawah air terjun. Di antara mereka, yang paling meningkat adalah Chen Fan dan Huo Yun. Bagaimanapun, mereka berdua telah lama berusaha untuk menyingkat roda spiritual mereka. Saat ini, mereka hanya perlu melewati langkah kecil untuk secara resmi maju ke tahap rotasi spiritual. Dengan demikian, mereka terkejut menemukan bahwa energi spiritual dalam aura sea mereka telah sepenuhnya terkondensasi menjadi roda spiritual pada hari ke-13 pelatihan. Energi spiritual yang melonjak keluar telah membelah arus air besar yang mengalir ke bawah. Namun, Guru Mo membuat mereka melanjutkan pelatihan mereka di bawah air terjun setelah mereka berhasil maju ke tahap rotasi spiritual. Itu untuk memungkinkan mereka menstabilkan level mereka sesegera mungkin dan untuk menghindari energi spiritual mereka menunjukkan tanda-tanda tidak substansial. Selanjutnya, Tang Qian'er dan Mo Ling juga terstimulasi ketika mereka menyadari bahwa Chen Fan dan Huo Yun telah berhasil dalam kemajuan mereka ke tahap rotasi spiritual.
Jumlah waktu istirahat mereka setiap hari telah sangat berkurang dan mereka mengertakkan gigi untuk menahan dampak arus air. Mereka mengedarkan energi spiritual di dalam tubuh mereka dan berharap mereka akan segera mencapai tahap rotasi spiritual. Di bawah terik matahari di Cakrawala, kelima sosok itu menghadapi gelombang tekanan di bawah air terjun yang membeku dan membiarkan waktu berlalu perlahan. Air terjun turun dari aliran gunung dan mendarat di danau di bawah. Uap air memercik dan memenuhi langit. Di tepi danau, Guru Mo memegang tangannya di belakang punggungnya saat dia melihat Tang Qianer dan yang lainnya duduk bersila di bawah air terjun. Dia merasakan fluktuasi energi spiritual yang semakin padat dan menganggukkan kepalanya sedikit. Kemudian, dia menoleh ke arah lain. Ternyata air terjun di sana jauh lebih deras. Arus air yang besar akan bergemuruh saat mengalir ke bawah. Suara gemuruh bergema di antara gunung. Di bawah air terjun ada banyak batang kayu. Tubuh Mu Chen dengan cepat melompati batang kayu seperti monyet yang gesit. Kecepatannya luar biasa dan terkadang, Anda hanya bisa melihat bayangan melintas. Itu tidak cukup. Namun, Mu Chen tidak puas dengan kecepatannya sendiri. Sebaliknya, dia mengerutkan kening. Uap air dingin memercik ke wajahnya dan membuat pikirannya tenang. Energi spiritual hitam gelap melonjak keluar dari tubuh Mu Chen dan melilit kakinya. Pada saat itu, suara ledakan bergema dan dia sepertinya menghilang ke udara. Arus air yang menutupi langit tiba-tiba turun. Mata Mu Chen menyipit saat melihat ini dan tubuhnya langsung bergerak. Dia seperti kilat dan terseret arus air di dalam air terjun. Pada saat ini, dia telah mendorong kecepatannya hingga batasnya. Bayangan samar muncul di batang kayu dan dampak dari arus air langsung melewatinya. Itu sebenarnya adalah bayangan yang disebabkan oleh kecepatannya yang tinggi. Hah? Mata Guru Mo tiba-tiba terfokus saat dia melihat pemandangan ini dari danau. Mulutnya mengeluarkan suara, ya, dengan ringan. Pada saat ini, Mu Chen tampaknya telah dipisahkan dari dunia luar. Dia bisa merasakan bahwa tubuhnya tiba-tiba menjadi jauh lebih ringan sementara arus air yang awalnya tidak mungkin ditangkap dengan matanya tiba-tiba melambat. Dia bahkan bisa melihat celah kecil di antara tirai air. Selama dia melewati celah itu, air terjun tidak akan bisa menyentuhnya. Sosok Mu Chen bergegas keluar seperti kabur dan energi spiritual hitam gelap terus menghasut di sekitar kakinya. Sesosok kabur muncul dan tubuhnya tampak melewati celah di dalam air terjun seperti garis hitam. Selain itu, bayangan hitam tampaknya telah mengalir ke air yang deras saat tubuh Mu Chen melewati celah di arus air. Namun, mata Mu Chen tetap tenang. Dia berhenti sejenak sambil mengacungkan dua jari. Kemudian, lengannya terulur lurus dan jari-jarinya tampak seperti tombak. Itu menembus aliran air dan secara akurat mengenai pusat batang kayu saat mengalir turun dari air terjun. Suara yang dalam terdengar. Jari-jari Mu Chen dengan paksa menembus batang kayu dan menyebabkan serpihan kayu terbang keluar. Kemudian, hanyut oleh arus air. Joy langsung melonjak keluar dari hati Mu Chen. Itu adalah serangan paling santai yang dia lakukan selama 20 hari ini. Tidak ada keraguan sedikit pun dan kekuatannya mengalir keluar dengan sempurna. Hahaha. Kegembiraan yang tak terlukiskan terdengar di dalam hati Mu Chen. Kemudian, dia tidak bisa menahan tawa. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi garis hitam saat dia berjalan melewati air terjun. Saat menyeret air terjun, serangannya tidak berhenti. Angin yang dipancarkan dari jari-jarinya seperti kilat dan menangkap waktu untuk menyerang dengan sempurna. Banyak batang kayu tertusuk saat melewati dekat tubuhnya. Pada saat ini, suara-suara ini tampaknya telah membentuk melodi berirama yang indah. Di bawah air terjun lain, Tang Qianer dan yang lainnya dikejutkan oleh suara berirama ini dan mengalihkan pandangan mereka. Kemudian, mereka tercengang ketika melihat bayangan bergerak maju mundur seperti hantu di bawah air terjun. Dia, pria gila. Chen Fan tidak bisa membantu tetapi membuka mulutnya lebar-lebar. Setelah dia maju ke tahap rotasi spiritual, dia tidak mau menerima Mu Chen dan mencoba pelatihan Mu Chen. Namun, dia langsung hanyut oleh batang kayu. Kemudian, dia menggunakan energi spiritualnya untuk membungkusnya di sekitar tubuhnya dan mencobanya sekali lagi. Tetapi pada akhirnya, dia masih terhempas dengan keras oleh batang kayu yang mengalir di air terjun. Dan saat ini, Mu Chen benar-benar memperlakukan batang kayu di dalam air terjun seperti itu adalah sesuatu yang biasa. Selain itu, dia tidak lupa untuk menembus semua batang kayu dengan jari-jarinya saat mereka lewat. Kecepatan mengerikan dan kekuatan jari seperti apa yang dibutuhkan untuk melakukan ini. Di seluruh Akademi Spiritual Utara, Liu Mubai dari cabang barat mungkin satu-satunya yang bisa melawan individu gila ini. Saat Tang Qianer dan yang lainnya menyaksikan Mu Chen seolah-olah dia adalah monster, Mu Chen akhirnya berhenti dan berdiri dengan mantap di atas balok kayu setelah 10 menit. Dia menyeimbangkan dirinya sendiri, tetapi belum berencana untuk mundur. Sebaliknya, dia duduk bersila saat Tang Qianer dan yang lainnya menatapnya, bingung. Energi spiritual hitam gelap melonjak keluar dari dalam tubuhnya dan memblokir dampak dari air terjun. Melihat tindakan aneh Mu Chen, Tang Qianer dan yang lainnya sedikit terkejut. Kemudian, mereka bisa merasakan fluktuasi energi spiritual khusus yang keluar dari dalam tubuh Mu Chen. Ini, alis Guru Mo sedikit terangkat, dia membuat terobosan dalam seni spiritual Gongfa. Prediksi Guru Mo benar, sebelumnya, Mu Chen bisa merasakan perasaan santai yang tak terlukiskan di dalam tubuhnya dan mendorong kecepatannya hingga batasnya. Namun, ketika dia melakukan itu, dia menemukan bahwa energi spiritual di dalam tubuhnya tiba-tiba beredar dan rute yang diambilnya adalah rute sirkulasi untuk seni pagoda besar. Energi spiritual hitam gelap melonjak dan akhirnya memasuki lautan spiritualnya. Pada saat itu, pikiran Mu Chen telah mengikuti dan memasukinya juga.
Kemudian, dia terkejut melihat energi spiritual hitam gelap naik di atas roda spiritual di lautan spiritualnya. Perlahan-lahan mengembun dan membentuk menara cahaya ilusi seukuran telapak tangan. Menara cahaya itu sangat tidak nyata dan sepertinya akan lenyap jika angin bertiup. Jika Anda melihatnya dengan cermat, menara itu sepertinya memiliki 9 lantai. Namun, selain fondasi menara yang tampak nyata, selebihnya seperti ilusi. Tetapi ketika menara cahaya ilusi ini terbentuk, Mu Chen bisa merasakan cahaya misterius di dalam tubuhnya menyala sekali lagi. Lampu-lampu ini tersebar di sekitar kedalaman tubuhnya. Namun, ketika dia melihat, dia menemukan bahwa ketika dia menghubungkan cahaya bersama-sama, mereka akan membentuk menara cahaya besar di dalam tubuh Mu Chen. Saat menara cahaya ini muncul, energi spiritual hitam gelap di permukaan tubuh Mu Chen di dunia luar tampaknya telah membentuk menara cahaya hitam samar. Menara cahaya ini melindungi seluruh tubuhnya. Air terjun tak terbatas turun ke bawah dan menabrak menara cahaya hitam, namun menara cahaya itu tidak bergerak. Namun, menara cahaya hitam hanya bertahan sesaat sebelum menghilang dengan cepat. Selanjutnya, mata tertutup rapat Mu Chen perlahan terbuka ketika menara cahaya memudar. Sedikit kegembiraan tidak bisa disembunyikan di kedalaman matanya. Pada saat ini, seni pagoda hebat yang dia latih tiba-tiba memasuki level bentuk kondensasi. Di dalam air terjun yang mengalir, Mu Chen membuka matanya. Wajahnya benar-benar dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tidak pernah menyangka bahwa seni pagoda besar benar-benar akan membuat terobosan pada saat ini. Ini telah melampaui harapannya. Seni pagoda hebat memiliki total 3 level, Foundation, bentuk kondensasi dan Tower Form. Level pertama relatif mudah dijangkau. Namun, Mu Chen tidak membuat banyak kemajuan setelah itu. Meskipun dia merasa semakin mahir dalam seni pagoda besar, perasaan terobosan tidak muncul sampai hari ini. Di dalam lautan spiritualnya, menara cahaya ilusi di atas roda cahaya energi spiritualnya telah menghilang. Namun, Mu Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa energi spiritual yang mengalir di dalam tubuhnya menjadi semakin murni karena kental. Terlebih lagi, dia samar-samar bisa merasakan pulsa spiritual tersegel di dalam tubuhnya setelah seni pagoda agung telah mencapai tingkat kondensasi bentuk. Itu tidak seperti sebelumnya ketika dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Jelas bahwa pulsa spiritual yang telah disegel ibunya secara bertahap dirasakan olehnya saat dia memperdalam pemahamannya tentang seni pagoda agung. Mu Chen menunduk dan melihat tangannya. Dia dengan lembut mengepalkannya dan ekspresi yang tidak jelas muncul di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia bisa dengan jelas merasakan puls spiritual tersembunyi di dalam tubuhnya. Dia tidak bisa memprediksi level spiritual pulse itu, tapi dia samar-samar bisa merasakan perasaan aneh. Seolah-olah terbangun dari hibernasi dan mulai menampakkan dirinya dari dalam awan. Dia menantikan saat ketika seni pagoda hebatnya mencapai tahap penguasaan. Setiap seni bela diri biasanya dapat dibagi menjadi beberapa tingkat penguasaan. Dalam hal ini, seberapa kuatkah spiritual pulse saat itu terjadi? Mu Chen mengambil napas dalam-dalam dan merentangkan tangannya, membiarkan energi spiritual yang melilit tubuhnya menghilang. Dia membiarkan air terjun yang membekukan membombardir tubuhnya sebelum dirinya mendorong dengan jari-jari kakinya. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam dan bergegas keluar. Pada akhirnya, dia mendarat di samping danau. Pada saat ini, Tang Qianer dan yang lainnya sudah berhenti berlatih dan sedang beristirahat di pantai. Mereka memiliki ekspresi aneh ketika mereka melihat Mu Chen bergegas ke sisi mereka. Mereka telah benar-benar menyaksikan keributan yang disebabkan oleh Mu Chen sebelumnya. Kamu tampaknya menjadi lebih kuat. Chen Fan memandang Mu Chen. Aura yang terakhir tetap pada gerakan awal tahap rotasi spiritual. Namun, mereka merasa bahwa dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Bahkan jika dia dianggap berada pada tingkat kultivasi yang sama, dia merasakan bahaya ketika dia menghadapi Mu Chen. Mu Chen tersenyum. Saat ini, dia benar-benar berhasil dalam pelatihannya untuk langkah Shadow Spirit dan jari Raja Roh. Meskipun dia masih membutuhkan pertarungan yang sebenarnya untuk mengasahnya, kemampuan bertarungnya telah meningkat pesat. Terlebih lagi, seni pagoda hebatnya telah membuat terobosan sebelumnya dan energi spiritualnya jauh lebih kuat dibandingkan dengan Chen Fan dan yang lainnya. Itu sampai pada titik di mana dia tidak kalah dengan fase akhir tahap rotasi spiritual dalam hal kepadatan dan daya tahan energi spiritual. Sepertinya gaya latihan ini telah mencapai efek yang kamu inginkan. Guru Mo perlahan berjalan mendekat dan melirik Mu Chen sambil tersenyum. Mu Chen mengangguk. Saat ini, dia benar-benar bisa mengikuti kecepatan arus air terjun. Lebih jauh lagi, dia bahkan bisa menembus batang kayu yang mengalir ke bawah tanpa melewatkan satupun. Oleh karena itu, dia sudah berhasil mencapai hasil yang dia inginkan pada awalnya. Namun, pelatihan tetaplah pelatihan. Saat ini, kamu membutuhkan pertarungan yang sebenarnya untuk mengasah seni spiritual yang telah kamu latih. Guru Mo tersenyum dan menoleh ke Chen Fan dan Huo Yun. Kalian berdua harus bergabung dan melihat apakah kamu bisa mengalahkannya. Bergabung. Chen Fan dan Huo Yun mengerutkan kening. Namun, mereka menatap Mu Chen dengan penuh semangat. Selama periode waktu ini, Mu Chen sangat mengejutkan mereka. Jika mereka mampu mengalahkan Mu Chen, maka mereka akan mampu menyeimbangkan emosi mereka. Mereka mengerti bahwa mereka tidak akan menjadi lawan Mu Chen jika mereka bertarung secara individu. Namun, jika mereka bergabung, mereka masih memiliki kepercayaan diri untuk menang. Bagaimanapun, mereka berdua berada di fase awal tahap rotasi spiritual seperti Mu Chen. Itu mungkin untuk menebus kesenjangan dengan mengandalkan angka. Mu Chen, maukah kamu membiarkan kami merasa bahagia? Chen Fan menyeringai saat dia berbicara. Kamu sebenarnya masih bertingkah sebahagia ini ketika itu 2 lawan 1, tidak bisakah kamu lebih menjanjikan? Tang Qianer mengedipkan matanya ke arah Chen Fan dan menghela nafas.
Di sisi lain, Mu Chen tersenyum. Dia melirik Guru Mo sebelum menganggukkan kepalanya dan berkata, karena seperti ini, saya harus menyusahkan kalian berdua untuk membantu saya mengasah keterampilan saya untuk sementara waktu. Melihat Mu Chen menerima, Chen Fan dan Huo Yun tiba-tiba tertawa. Mereka memutar leher mereka dan berkata, itu bagus. Namun, saya akan memberitahu Anda sebelumnya, Anda tidak boleh memperlakukan kami seperti siswa, yang belum pernah bertarung melawan manusia sebelumnya. Kami pernah berpartisipasi dalam tim petualang, jadi kami bertarung melawan yang lain dalam pertempuran berdarah sebelumnya. Terima kasih atas pengingatnya. Mu Chen perlahan mengulurkan tangannya dan berkata, tolong bimbing aku. Wajah Chen Fan dan Huo Yun menjadi sedikit serius ketika mereka melihat ini. Meskipun mereka mengatakan ini, mereka masih cukup takut pada Mu Chen. Bagaimanapun, Mu Chen telah berlatih di bawah tatapan mereka selama 20 hari terakhir. Mereka agak tahu seberapa kuat yang terakhir itu. Ayo pergi. Keduanya cukup akrab satu sama lain. Mereka bertukar pandangan dan bergegas menuju Mu Chen pada saat yang sama tanpa sengaja mengingatkan yang lain. Selain itu, mereka berpisah ke samping saat mereka bergegas. Energi spiritual padat melonjak keluar dari tubuh Chen Fan dan Huo Yun. Kecepatan mereka langsung meningkat dan tinju mereka yang berkepal erat muncul di sisi kiri dan kanan Mu Chen. Angin ganas datang dari tinju mereka dan menuju ke kepala Mu Chen dengan kejam. Ketika dia melihat mereka berdua begitu kejam terhadap Mu Chen, Tang Qianer tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggil dengan lembut. Namun, Mu Chen tetap cukup tenang terhadap serangan yang disinkronkan ini. Sebelum angin dari tinju mereka bisa mencapainya, dia sudah mundur setengah langkah. Angin kencang menyapu wajahnya dan mengangkat rambut Mu Chen. Itu mengungkapkan sepasang mata hitam yang tenang seperti danau yang tenang. Tinju pembantaian tempes. Karena Mu Chen dengan mudah menghindari pelanggaran mereka, Chen Fan dan Huo Yun maju terus dengan erat. Tinju mereka meledak dan badai tampaknya telah muncul. Angin tinju yang ganas diselimuti oleh energi spiritual yang padat dan langsung menyerang Mu Chen. Saat serangan seperti badai ini menyerbu, energi spiritual menyembur keluar dari kaki Mu Chen. Tubuhnya bergerak dan dengan suara mendesis, dia tampaknya telah menjadi bayangan hantu dan langsung melewati serangan terus-menerus dari duo itu. Angin tinju duo tidak berhasil menyentuh tubuh Mu Chen sama sekali. Kecepatan apa? Chen Fan dan Huo Yun menyipitkan mata. Mereka tidak berhasil menangkap bagaimana Mu Chen melewati serangan mereka. Di kiri, cahaya melintas melalui sudut mata mereka dan mereka berbalik untuk melepaskan tendangan. Tendangan itu seperti tombak dan merobek udara saat itu dengan keras membombardir sosok di sana. Namun, ketika tendangan mereka mencapai angka, itu langsung menembus. Tidak ada perasaan sedikit pun dari mereka memukul Mu Chen. Ini adalah bayangan. Sentuhan keheranan akhirnya melintas di mata Chen Fan dan Huo Yun. Bagaimana kecepatan Mu Chen bisa secepat dan seaneh ini? Di sini, tawa tiba-tiba terdengar dari sisi kanan mereka. Chen Fan dan Huo Yun terkejut dan buru-buru membalikkan tubuh mereka. Namun, mereka menyaksikan Mu Chen dengan total 4 jari berdiri di kedua tangan. Cahaya keemasan yang samar-samar berkedip di ujung jari sementara fluktuasi yang sangat ganas keluar. Lengan Mu Chen gemetar, jari itu seolah menembus udara seperti kilat saat menerjang lurus ke arah tenggorokan Chen Fan dan Huo Yun. Energi spiritual yang padat mengalir keluar tanpa syarat dari Chen Fan dan Huo Yun. Itu membentuk perisai cahaya energi spiritual yang tebal di depan mereka. Jelas bahwa mereka telah memperhatikan betapa kuatnya serangan Mu Chen. Tapi di hadapan pertahanan mereka, Mu Chen tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Di ujung jarinya, cahaya kemasan tampak melonjak keluar dari tulangnya. Itu dipenuhi dengan fluktuasi yang sangat sengit. Jari-jari Mu Chen akhirnya mendarat di perisai cahaya energi spiritual Chen Fan dan Huo Yun. Mereka menyaksikan perisai cahaya menjadi terdistorsi. Kemudian setelah itu, jari-jari menembus perisai cahaya energi spiritual di bawah mata duo yang melebar. Ujung jari bercahaya Mu Chen berhenti setengah inci di depan tenggorokan Chen Fan dan Huo Yun. Meskipun tidak menyentuh tubuh mereka, noda darah masih muncul di tenggorokan mereka. Sedikit rasa sakit keluar. Chen Fan dan Huo Yun tidak berani bergerak sama sekali. Mereka menatap ujung jari emas di depan mereka dan meneguknya dalam-dalam. Jika mereka berjuang untuk hidup dan mati, jari-jari Mu Chen akan merobek tenggorokan mereka. Terima kasih untuk pertarungannya. Mu Chen mengarahkan senyum pada keduanya. Namun, dia merasakan kegembiraan di dalam hatinya. Langkah Shadow Spirit dan kekuatan jari Raja Roh telah melebihi harapannya. Jika dia harus bertarung melawan dua lawan tahap rotasi spiritual sebelumnya, itu tidak akan semudah ini bahkan jika dia menang. Sepertinya kita seharusnya tidak berpikir untuk mendapatkan entry unggulan itu. Chen Fan cemberut tanpa daya. Meskipun mereka menahan sedikit, terbukti bahwa Mu Chen tidak menggunakan kekuatan penuhnya juga. Kamu ingin mengambil keuntungan dari Mu Chen, namun pada akhirnya kamulah yang diberi pelajaran, kan? Tang Qianer tiba-tiba tersenyum ketika dia menyadari kemenangan Mu Chen. Qianer, kami setidaknya dianggap sebagai pelamar Anda yang paling setia. Anda seharusnya tidak memberi kami pukulan berat, kan? Chen Fan dan Huo Yun berkata sambil depresi. Terima kasih, tapi aku akan lebih bahagia jika kalian berdua berhenti mengejarku. Tang Qianer tersenyum manis dan memiliki senyum yang murni dan indah. Namun, dia masih memberi duo itu pukulan tanpa henti. Tidak buruk. Di samping, Guru Mo juga mengangguk sambil tersenyum. Namun, langkah roh bayanganmu masih agak berkarat. Anda tidak dapat menggunakannya secara alami dan nyaman. Sepertinya kamu harus berlatih sebentar sebelum itu akan terintegrasi sepenuhnya ke dalam pertarunganmu. Karena tidak mungkin bagi mereka untuk memberimu spar yang layak, aku secara pribadi akan bertarung melawanmu untuk sisa waktu.
Guru Mo tersenyum sambil menatap Mu Chen, yang benar-benar terpana. Tentu saja, saya akan menekan kekuatan saya ke tingkat tahap rotasi spiritual. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, kamu akan menyelesaikan pelatihan 1 bulan dengan sempurna jika kamu bisa mengalahkanku. Bagaimana dengan itu? Mu Chen menyeringai dan mengangguk berat, bahkan tidak sedikit pun ketakutan muncul di matanya, sebaliknya.